sahabat-sahabat semua, semangat malam. Ya, Silakan lanjut. Malam, Mas. Iya, Gurunda siap. Baik. Ya, jadi saya ingin jawab ya tadi ya, konsep tentang ketuhanan ya. Ya, silakan. Sebenarnya biar tidak pakai tema, Pak. Pakai tema, Pak. Yang jelasnya saling mengerti aja. Ketika Anda sudah selesai berbicara ya, saling menghormati aja ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang saya pahami ya bahwa Allah ya di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, ya, Yod-Heh-Vav-Heh, ya. Allah itu memiliki firman yang kekal dan roh. Roh adalah sumber hidup, ya. Ibaratnya manusia, ya. Allah tentu lain dengan manusia, tetapi saya analogikan sebagai manusia, dia memiliki pikiran, kecerdasan. Ya, dia juga memiliki roh yang adalah hidup manusia. Kalau manusia itu tidak mempunyai pikiran, ya, dia sakit jiwa. Ya, kalau dia tidak mempunyai roh, dia itu mati. Kalau tubuhnya rusak, dia itu tidak ada, mati juga. Ya, tetapi roh itu dahsyat, Allah yang tidak terhampiri, Allah yang tidak terselami. Ya, nah, jadi dia memiliki firman. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia. Ya, di dalam ayat lain juga dikatakan Yesus itu keluar dari Bapa. Ya, jadi kalau kita melihat dia sebagai Allah, dia itu bersama-sama dengan Allah dari masa kekekalan sampai masa kekekalan selanjutnya di masa depan. Ya, karena ketiga hal tadi, ya, Allah yang memiliki firman dan memiliki roh itu tidak bisa dipisahkan. Oke? Nah, konsep ketuhanan kita, Tuhan itu apa? Tuhan itu penguasa. Ya. Nah, ceritanya begini, kita harus pahami. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia itu menciptakan Adam. Ya, Adam itu diangkat menjadi penguasa di bumi ini. Dia menjadi Tuhan, atau boleh juga dibilang Tuan. Oke, nah, tetapi waktu Adam jatuh dalam dosa, ya, itu penguasaan itu diambil alih oleh setan. Karena itu waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu, iblis bilang, kerajaan dunia ini akan saya berikan kepadamu. Karena memang iblis itu adalah penguasa di bumi ini, Tuan. Ya, nah, jadi kalau kita berbicara tentang kalau kita ngontrak rumah, ya, ada tuan rumah, artinya pemilik. Oke, Pak. Kalau kita bekerja, sebentar. Kalau kita bekerja di perusahaan, maka yang penguasanya itu adalah pemiliknya. Kalau kita hidup di suatu negara, ya, nanti di sesi keduanya lagi, Pak, ditambahkan ya. Ya, oke. Ya, nanti di sesi keduanya Anda bisa menambahkan. Yang mau menanggapi ini Gurunda apa Bang Alif? Ya, tolong ditanya aja. Lanjut Gurunda aja. Tafadhol Gurunda. Kita sudah dari tadi. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga paparan saudara kita dari Kristen. Jadi terkait tentang pencipta atau Tuhan. Jadi kalau kita berbicara mengenai pencipta, berarti kita berbicara mengenai hakikat yang tidak berawal, tidak berakhir. Dan kemudian hakikat ini ada tanpa kemudian sebab. Berbeda dengan makhluk. Jadi makhluk ini ada karena sebab. Nah, ketika kita melihat bahwasanya antara Kristen Islam ada agama yang jauh lebih duluan, yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi sendiri itu diambil dari salah satu nama anak Yakub, Yehuda ya. Mereka kemudian
didatangkan beberapa nabi dan juga kitab kepada mereka, konsep Tuhan itu sangat baku, tidak bisa diganggu gugat. Bahkan sampai hari ini konsep bertuhannya mereka, konsep hakikat Tuhan mereka itu tidak bisa kemudian diberikan pemahaman tambahan dari agama lain. Islam tidak punya hak untuk kemudian memberikan satu keadaan yang berbeda dengan Tuhan yang mereka ajarkan kepada umat Bani Yakub itu sendiri. Nah, yang Kristen inilah yang kemudian memberikan warna berbeda nantinya. Nah, di Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bukan makhluk. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan burung merpati dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, itu berbicara mengenai hakikat yang bukan makhluk. Dan ini tidak akan pernah berubah menjadi bukan Tuhan, dan tidak akan pernah berubah menjadi bukan Tuhan dan menjadi makhluk. Ini dia. Jadi perbedaan kita kemudian adalah ketika Tuhan menyatakan dirinya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga di dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan Elohim tidak serupa dengan makhluk. Maka antara Islam Kristen yang berbeda kemudian adalah Kristen itu sendiri. Tuhan bisa berubah menjadi makhluk, dan bahkan Tuhannya memang makhluk, yaitu Yesus. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara Yahudi dengan Kristen, Kristen dengan Islam. Kalau berbicara mengenai konsep Tuhan, Islam Yahudi itu sama, Tuhan kami sama. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, Kristen ini Tuhannya berbeda sendiri. Silakan. Iya, di sini saya cuma mau memberikan tanggapan aja, karena tadi teman kita yang Kristen, siapa yang Bang King itu, ya dia menjelaskan panjang lebar juga, dan saya ingin hanya menekankan beberapa poin ya. Jadi penguasa yang dimaksud di sini itu adalah orang yang lebih tinggi ya dari kita. Tadi saya sudah jelaskan, kalau kita kontrak rumah, ya penguasanya adalah pemilik rumahnya. Ya, kalau kita di suatu negara, presiden itu adalah penguasanya. Ya, nah tadi dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa bentrok dengan orang Romawi yang adalah Tuhan juga penguasa? Nah, jadi waktu Yesus datang ke dunia ini, dia mau mengambil alih ya kepenguasaan dari si iblis. Yesus bukan mau menjadi tuan rumah, bukan mau menjadi tuan majikan di kantor perusahaan, bukan mau menjadi penguasa di suatu negara Romawi, tapi dia mengambil kepenguasaan dari si iblis. Makanya itu di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Dia akan meremukkan kepala si iblis. Ya, nah kalau nanti dia akan menjadi raja, itu adalah kedatangan yang kedua. Ya, makanya itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, ya, Allah itu yang ada Bapa itu menjadikan Yesus Tuhan. Itu artinya Tuhan yang merebut kekuasaan dari si iblis, penguasaan di bumi ini. Ya, nah kita mungkin lain pemahaman, ya. Di dalam pemahaman saya Kristen ini, ya, Tuhan itu bukan bisa berarti divine, yaitu supreme being atau ilahi. Nah, itu kita sebut Tuhan di atas segala Tuhan. Itu ada di kitab Wahyu ya. Bentar, Wahyu berapa itu? Saya lihat ayatnya, saya lupa tuh. Jadi di Wahyu 19 ayat 16 ya. Ya. Di jubahnya ya dan di pahanya itu ada nama, yaitu Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Ya, jadi yang dimaksud dengan Tuhan di sini, Allah menjadikan dia sebagai Tuhan, itu adalah penguasa di bumi yang merebut kembali dari si iblis itu. Begitu teman-teman. Oke, baik. Kita hargai itu pendapat saudara ya.
Sedangkan kalau kita melihat dalam kitabnya orang Yahudi itu sendiri, sangat jelas dikatakan bahwasanya ketika kita lihat Tuhannya mereka menyatakan di dalam Imamat 19:28, di situ jangan menggambar badan atau katobets, ka'akah dalam bahasa Ibrani, jangan menggambar atau memberikan torehan pada kulit atau bertato. Justru itu bertentangan dengan apa yang saudara sampaikan tadi, Wahyu 19:16, Yesus ada tato di paha. Ya, ini melanggar Taurat. Jadi kalau di paha Yesus raja di atas segala itu tidak ada artinya, karena itu sudah melanggar aturan Taurat yang datang kepada Bani Israel. Imamat 19:28 jelas sekali perintahnya, jangan kau melukis, jangan ada goresan yang dibuat di dalam tubuhmu. Nah ini, Yesus bertato, padahal pada saat kemudian dia di bumi dia tidak ada tato. Nah kemudian ada satu hal supaya kita mengerucutkan tema kita. Ada satu hal, mengalahkan iblis. Dengan cara apa kemudian iblis itu bisa mengalahkan manusia? Dengan berbagai macam cara. Apa tanda-tanda manusia itu sudah kalah? Ketika manusia itu mempertuhankan yang bukan Tuhan. Itu entah Islam atau Kristen. Salah satu dari dua agama ini yang menyembah bukan Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi. Sehingga ketika iblis itu menang, sudah pasti iblis itu punya pengikut. Pengikutnya ini melakukan satu tindakan di mana tindakan itu tidak berasas terhadap perintah Tuhan. Seperti misalnya umat Islam ketika melakukan satu kaidah ibadah, maka patokannya adalah Al-Quran. Al-Quran diimani sebagai wahyu dari pencipta langit dan bumi. Bisa kita buktikan itu. Begitu juga Kristen, mereka beribadah kemudian ya tentu dengan dasar pijakan bahwa mereka melakukan hal itu disebabkan karena perintah dari kitab mereka, dan itu juga adalah firman yang mereka imani dari Tuhan. Nah sekarang kita uji, di mana di antara kedua kitab ini yang benar dari Tuhan? Tidak mungkin dua-duanya. Atau di mana dari kedua kitab ini memiliki sumber? Siapa sumber Al-Quran? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa sumber Bible? Ya penulis-penulis kitab kanon termasuk Paulus. Nah ini orang-orang ini yang harus kita uji keautentikan daripada pemberitaannya ini apakah betul. Nah, di samping daripada itu, kalau kita ingin mengerucutkan, maka kita lari kepada penyaliban. Di Islam penyaliban itu tidak boleh terjadi terhadap orang yang suci. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi pun dikatakan di Amsal 6 kekejian yang Tuhan sangat benci, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Apa yang dibenci kemudian oleh Tuhan pasti dilakukan oleh iblis. Dan perlakuan iblis ini dia tidak lakukan sendiri, tetapi menggunakan manusia untuk melakukan itu. Makanya pada saat penyaliban sebelumnya iblis merasuki baik itu Yudas maupun imam-imam maupun para ahli Taurat. Karena iblis ini menginginkan manusia untuk ingkar kepada Tuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau saudara mengatakan bahwa keselamatan itu polanya harus asasnya kerja, yang mana kerja itu berasal dari perintah Tuhan, mari kita uji. Penyaliban di Islam itu dianggap sesuatu tindakan yang melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau di Kristen justru itu adalah sebagai jurus untuk menyelamatkan manusia. Untuk itulah kemudian mana yang benar? Utusan Tuhan ini dilarang untuk disalib, atau justru utusan Tuhan ini diperintahkan untuk disalib? Kalau diperintahkan untuk disalib, siapa yang memerintahkan? Kalau dilarang untuk disalib, siapa yang melarang? Baru kita bisa tahu di mana kesalahan itu, di Islam atau di Kristen. Silakan. Baik, saya menghargai pendapat Bang Zuma ya, kaum Muslim. Ya, tapi saya ingin garis bawahi tadi dikatakan bahwa Yahudi dan Kristen itu berbeda. Tetapi dalam konsep pemahaman saya, ya Yahudi itu adalah umat pilihan Allah di Perjanjian Lama.
ya. Dan orang-orang Kristen atau gereja itu adalah umat pilihan Allah di perjanjian baru, ya. Tapi keduanya ini nggak bisa dipisahkan, karena kekristenan itu berakar dari keyahudian, ya. Jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu tidak bisa dipisahkan, ya. Poinnya di situ. Nah, kemudian mengenai tadi dibilang tato, ya. Di paha itu ada tato. Ya, jadi begini, kalau kita baca di Wahyu 1 ayat 1 itu jelas sekali di dalam bahasa aslinya itu bahwa Yohanes itu melihat penglihatan itu dalam bentuk simbol dan tanda. Jadi kalau saya tadi bilang di pahanya itu ada tulisan, itu bukan berarti secara literal, ya. Begitu pula dikatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu memiliki 7 tanduk dan 7 kepala. Nah, itu adalah simbol. Tanduk itu adalah simbol dari kuasa, dan artinya 7 itu adalah sempurna. Jadi dia adalah penguasa segala penguasa. Ya, jadi untuk membayangkan kitab Wahyu itu sebagai sesuatu yang literal itu menyalahi aturan penafsiran di Wahyu 1 ayat 1. Begitu. Ya, nah, kemudian mengenai Allah yang kekal, ya. Yesus itu adalah firman Allah dan dia adalah anak Allah yang diutus. Ya, Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Yesus selalu disebut anaknya. Waktu dia dibaptis juga begitu. Inilah anak yang kukasihi. Ya, jadi Alkitab itu konsisten. Ya, anak yang kukasihi. Ya, begitu. Ya. Jadi dia keilahian dia, ya, itu adalah kekal bersama-sama dengan Allah. Oke, baik. Jadi gini Bang, terkait dengan materi kita, ya. Kalau di Islam itu kan sudah sangat jelas perintah Allah dan juga kemudian pernyataan Allah terkait dengan orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzina qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang zalim atau orang fasik mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang fasik ini, kepada orang zalim ini, karena mereka selalu berbuat fasik. Nah, ini yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Sama, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Mata sombong, lidah yang dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran persaudaraan. Nah, ini yang harus kita lewati dulu. Ketika kita berbicara mengenai penyaliban terhadap Yesus, kita lewati dulu. Apakah penyaliban itu adalah perkara yang dibenci atau tidak? Supaya kita bisa mendudukkan diri kita ini orang fasik atau bukan orang fasik. Karena orang fasik itu menggantikan perintah Tuhan menjadi seakan-akan itu adalah larangan Tuhan menjadi seakan-akan itu adalah perintah. Ketika ada perintahnya kemudian jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Orang fasik menggantikan perintah itu menjadi sesuatu, larangan itu menjadi sebuah perintah. Jangan kau membunuh, dibolak-balik menjadi bunuhlah. Nah, ini dia. Makanya saya katakan mari kita uji. Apakah penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus ini yang kelak menjadi Tuhan, yang kemudian dianggap sebagai yang diberi kuasa, disembah dan seterusnya, ini sudah melewati pintu-pintu daripada pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada Bani Israel. Apakah dia lulus bersyarat penyaliban itu? Ketika dikatakan Tuhan 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, di antaranya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini adalah kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci. Nah sekarang, bisakah teman saya Kristen kemudian melewati hal ini, meloloskan konsep Kristen di mana penyaliban adalah penebusan dosa? Ini coba, bisa tidak kemudian diloloskan konsep Kristen bahwa percaya Yesus mati di atas tiang salib, maka dosa akan diselamatkan, maka akan diampuni, lalu kemudian dia masuk ke dalam surga? Apakah bisa melewati tangga ini dulu? 6 perkara yang dibenci Tuhan: jangan membunuh, alias jangan menyalibkan Yesus. Lalu kenapa bisa menjadi sebagai jalan keselamatan? Coba abang uraikan dulu, bisa nggak pembunuhan terhadap Yesus itu dianggap sebagai sesuatu yang benar, sementara itu adalah sesuatu yang dibenci? Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Jadi begini, kita mesti memahami apa yang terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan sudah tentukan ya di dalam Alkitab, semua buah-buahan di dalam taman ini boleh kamu makan. Ya, tetapi buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, karena engkau akan mati pada hari engkau memakannya. Ya, nah, jadi ada sesuatu perubahan yang mendasar yang dialami oleh Adam, ya, yaitu sifat pemberontakan itu yang dia sudah lakukan. Nah, akibat dari dosa itu benar-benar fatal. Ya, waktu janji Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu ya akan menghancurkan kepala ular itu, ya, itu adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus. Ya, tetapi apa akibatnya? Kain, ya, apa yang diharapkan Adam dan Hawa bahwa keturunannya, anaknya itu akan menghancurkan iblis, itu akibat dosa itu malah sekarang terasa. Si Kain menghancurkan kepala adiknya sendiri. Jadi dosa itu begitu fatal. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Ya, pembunuhan adalah tidak dikehendaki Allah. Ya, itu bertentangan dengan natur dari Allah itu sendiri yang adalah kasih. Itu bertentangan dengan natur Allah yang adalah hidup. Ya, tetapi ini adalah akibat dari dosa itu. Penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, bahkan kematian. Nah, konsep ini ya, dosa yang menurun, dosa itu diturunkan ya di dalam Roma 5 ayat 19, karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang berdosa. Nah, inilah yang terbawa terus sehingga pada saat di salib, dari kaki salib, ya, itu yang membunuh itu adalah orang Yahudi sendiri dengan menggunakan kekuatan tentara Romawi. Ya, karena apa? Karena Yesus mengatakan dia anak Allah. Di dalam konsep Yahudi, anak Allah itu adalah sama dengan Allah. Sehingga dikatakan bahwa wah, ini Yesus ini menghujat, bukankah dia anak tukang kayu? Oleh karena itu dibunuh. Ya, jadi pembunuhan itu memang akibat dari apa? Bukan dari kehendak Allah, tetapi akibat dari dosa itu yang sedemikian ya, seperti Kain membunuh adiknya sendiri Habil. Ya, nah itu terus dibawa terus sehingga sekarang ya orang Yahudi itu nggak bisa melihat ya nubuatan bahwa sang domba, anak domba Allah itu yang akan menjadi penebus. Nah, inilah digenapi di kayu salib. Tetapi pada saat yang bersamaan ya, kayu salib itu ya itu betul itu menghancurkan si iblis ya. Karena pertentangan sejak semula di surga ya, iblis yang memberontak di surga itu ya, itu iblis mempengaruhi sepertiga daripada malaikat. Ya, itu di bawah itu. Nah, jadi Yesus itu menghancurkan kepala si iblis itu, dalam arti iblis itu memberontak tuduhan-tuduhannya bahwa Allah itu adalah Allah yang diktator. Ya. Nah, itu dihancurkan. Allah itu adalah Allah yang kasih. Dia memberikan dirinya, dia memberikan kesempatan kedua supaya manusia yang berdosa ini bisa melihat ya bahwa Yesus itu datang dari Allah dan dia menebus kita. Karena pelanggaran terhadap dosa ya, pelanggaran terhadap dosa tidak dapat
ditebus dengan amal perbuatan. Itulah konsep dari Kristen. Jadi Yesus itu datang sebagai penebus, sebagai pengganti. Ya, pengganti apa? Upah dosa adalah maut. Itu sesuai dengan perkataan Tuhan pertama kali. Jangan melanggar. Ya, kalau melanggar hukumnya maut. Tetapi Tuhan tidak bisa hanya memberikan pengampunan begitu saja. Ya, nah hukuman dosa itu sendiri itu yang ditanggung dia di kayu salib. Jadi bukan kehendak Bapa, tetapi memang itu natur dari dosa. Ya, jadi orang Yahudi itu membunuh Yesus. Gitu Bang Zuma. Oke, baik Bang. Mohon maaf ini, saya belum melihat bagaimana konsep Kristen yang begitu hebat, doktrin dogma yang begitu menggelegar sampai hampir memenuhi dunia ini, ya, hampir memenuhi, kemudian separuh dari penduduk bumi kemudian itu memahami konsep Kristen ini sebagai satu jalan. Tetapi ketika kita perhadapkan dengan konsep ini, saya belum menemukan dari Facebook, dari WA, dari Zoom, sekarang di TikTok, ada oknum Kristen yang bisa meloncati apa yang menjadi pagar Tuhan terhadap kebenaran. Apa itu? Ini data ini yang saya sebutkan tadi. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah pembunuhan, penyaliban ini atas restu Tuhan? Apakah penyaliban terhadap Yesus ini karya Tuhan atau justru karya iblis? Karena ini adalah hal yang dibenci. Ini adalah hal yang dibenci. Data-datanya ada di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi. Sementara Yesus ada di tengah-tengah mereka, ada hidup di Yerusalem. Mereka tidak membunuhnya kemudian kalau tanpa alasan yang menurut mereka itu dibenarkan, atau sekali pembunuhan itu dilakukan karena ada unsur yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan itu meskipun melanggar perintah Tuhan. Kalau mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka kemudian tidak akan melakukan pembunuhan karena di kitab mereka ada larangannya. Tapi kalau kemudian mereka melanggar aturan itu, maka mereka harus membuat alasan yang dibuat-buat untuk melakukan pembunuhan demi untuk pembenaran, agar dianggap bahwa pembunuhan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Apa pembuktiannya bahwa Tuhan membenci membenci perbuatan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah? 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, membunuh orang yang tidak bersalah. Apa buktinya bahwa Tuhan membenci perbuatan penyaliban ini? 1, iblis merasuki Yudas. Kedua, iblis merasuki mahkamah-mahkamah agama. Ketiga, iblis merasuki orang Farisi. Keempat, iblis juga merasuki imam-imam kepala. Sehingga kompak mereka melanggar perintah Tuhan. Maka Yesus kemudian disalibkan. Apa alasan penyaliban? Bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk kemudian agar orang-orang yang ikut kepada Yesus kembali kepada imam-imam kepala, supaya mereka kembali menyetor perpuluhan, agar supaya perpuluhan ini dijadikan sebagai upeti kepada kaisar, pajak. Karena dasar pijakan pembunuhan terhadap Yesus dibunuh untuk supaya orang Roma tidak menguasai kemudian Yerusalem. Itu jelas tertulis di dalam Yohanes 11. Nah, sehingga muncul pertanyaan, sehebat apakah kemudian orang-orang Kristen ini sehingga dia bisa meloncati firman Tuhan, jangan membunuh orang yang tidak bersalah karena itu adalah hal yang kubenci. Ini 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ada 2 yang dilanggar orang Kristen di sini. Ada 2. Setidaknya ada 2. Yang pertama adalah lidah dusta, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan yang kemudian menimbulkan pertengkaran saudara.
Orang Yahudi dan Kristen sampai hari ini bertengkar tentang Yesus. Satu mengatakan nabi, satu mengatakan Tuhan, satu mengatakan bukan Tuhan, yang satu mengatakan Mesias. Pertengkaran terjadi. Ada yang mengatakan tidak disalibkan, ada yang mengatakan disalibkan. Nah, yang paling harus dipertanggungjawabkan adalah ketika pertumpahan darah terhadap Yesus yang adalah orang yang tidak bersalah. Ini yang dibenci oleh Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kemudian Kristen ini bisa lolos masuk ke dalam sebagai ajaran keselamatan, sebagai jalan keselamatan? Tidak bisa, kecuali Kristen bikin pola sendiri, yaitu Kristen ya Kristen, Yahudi ya Yahudi. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Mana tahu dari saudara saya ini bisa kita lumpuhkan firman Tuhan ini demi untuk penyaliban itu adalah sesuatu yang benar. Silakan. Baik Bang Zuma. Kalau Yesus itu sebagai pengganti, ya, itu justru tidak benar kalau Yesus itu mempunyai dosa. Ya, Yesus datang ke dunia ini, ya, dikatakan di Alkitab ada 3 bahwa dia tidak melakukan dosa, dia tidak mengenal dosa, dan dia tidak memiliki dosa. Jadi konsep penebusan ini karena sungguh-sungguh dinyatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah dan tidak berdosa. Nah, tetapi dunia ini sudah ada di dalam pengaruh iblis. Dunia ini sudah dibeli sama iblis waktu kekalahan Adam yang pertama. Oleh karena itu Yesus dalam Roma 5 dikatakan dia adalah Adam kedua. Adam yang taat. Ya, seperti konsep dari saudara-saudara Muslim bahwa ketaatan, ya, penyerahan itu adalah yang utama. Yesus juga begitu, dia taat sampai mati, ya, dan dia tidak berdosa. Nah, saya berikan ilustrasi. Kalau ada seseorang yang korupsi ya 1 triliun, ya, terus ada seseorang yang ingin membongkar korupsi itu, ya, bagaimana si orang yang korupsi yang 1 triliun ini berusaha untuk melarikan diri atau paling tidak justru dia ingin membunuh orang yang bersaksi benar. Nah, di sini bahwa Tuhan itu tidak menghendaki pembunuhan. Memang dari mulanya tidak menghendaki. Tetapi jangan lupa ada natur dari dosa yang mengakibatkan manusia itu tertutup mata rohaninya. Hatinya tertutup. Melihat kebenaran tertutup. Ya. Sekarang berapa banyak orang yang di dunia ini yang sungguh-sungguh dalam Tuhan? Sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Nah, jadi konsep tentang penebusan itu sudah ada dan sudah dinubuatkan. Bahkan waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun bait suci, ya, itu di situ perintah itu sepenuhnya dari Tuhan. Ya, bagaimana ukuran bait suci, materialnya dari apa, pelayanannya bagaimana, domba-domba yang dibawa, ya, persembahan-persembahan, ya. Kemudian hari-hari rayanya, ya, itu semua adalah perintah Tuhan, ya, dan inti daripada persembahan itu adalah penebusan melalui darah, ya. Di Ibrani dikatakan bahwa tidak ada penebusan, ya, tanpa pencurahan darah, karena darah itu menimbulkan kematian dan kehidupan. Ya, kematian bagi kita, ya, dan kita layak orang berdosa untuk mati, tetapi Allah itu sebagai pengganti dia memberikan hidup. Nah, itu adalah konsep yang dibawa dari Yahudi, ya, dari Israel. Ya, bahkan Adam pun, bahkan Nuh pun, dia juga mempersembahkan korban juga. Nah, jadi di sini darah, ya, itu fokus, ya, dari iman kita sebagai orang Kristen bahwa harus ada seorang pengganti. Yesus itu adalah pengganti, tetapi dia juga teladan. Ya, jadi hidupnya itu adalah teladan. Kematiannya itu meremukkan daripada kuasa iblis dan kebangkitannya itu mengalahkan maut. Nah, tidak ada manusia di bumi ini yang seperti Tuhan Yesus katakan, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, dan itu semua digenapi oleh Dia. Ya, begitu Bang Zuma. Iya, baik. Saudara saya hargai, ya, saya hargai. Justru kalau Anda mengatakan, saudara saya mengatakan
Yesus datang untuk mengalahkan iblis. Justru kebalik. Justru iblis kemudian berhasil melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhannya kan jelas. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Salah satunya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus itu punya salah? Apa kesalahan Yesus kira-kira? Kok sampai tega-teganya harus dikorbankan? Untuk apa dikorbankan? Untuk dosa. Dosanya siapa? Oh, dosanya orang yang membunuh, dosanya orang yang memperkosa, dosanya orang yang merampok, dosanya. Enak kali. Orang yang tidak bersalah dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang ini. Ada yang membunuh ibunya, ada yang memperkosa anaknya, ada yang membunuh ayahnya. Semua ditanggung oleh orang benar. Apa Tuhan mau? Tidak. Justru Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Nah, kenapa kemudian hal yang dibenci Tuhan ini justru dijadikan sebagai sandaran dengan diputarbalikkan masalah? Anda, saudara saya, memutarbalikkan. Inilah yang dikatakan seorang yang bersaksi dusta. Anda masuk dalam golongan ini karena Anda mempersaksikan sesuatu yang dusta. Dan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hati Tuhan, di antaranya seorang yang bersaksi dusta, yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Anda sudah mempraktekkan barusan. Menyelamatkan untuk mengalahkan iblis, salah. Iblis yang tepuk tangan dengan Yesus dijadikan Tuhan, dengan Yesus dikorbankan di atas tiang salib, yang tepuk tangan iblis, bukan malah Tuhan yang tepuk tangan. Tidak, Tuhannya membenci penyaliban. Yang mau penyaliban iblis. Apa buktinya? Dia merasuki Yudas. Apa endingnya? Penyaliban. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh Yesus. Mana itu tertulis? Keluaran 23 nomor 7. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus, tidak boleh kau bunuh. Orang Kristen mana yang berani mengatakan bahwa Yesus itu bersalah? Yesus itu orang yang tidak benar. Bukankah di konsep doktrin bahwasanya yang harus menjadi korban adalah orang yang kudus, orang yang suci? Berarti dengan sucinya Yesus, Yesus tidak bersalah. Dengan sucinya Yesus, Yesus tidak punya dosa. Dengan demikian justru Tuhan larang untuk dibunuh. Lah ini kok malah kebalik-balik? Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka memutarbalikkan perkara yang benar. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Ini yang terjadi. Anda, saudara saya, bersaksi dusta tentang penyaliban. Kalau kemudian tidak ada kekuatan yang Anda, saudara saya, bisa gunakan untuk menutupi perintah Tuhan ini, lalu apa? Kecuali selain doktrin dogma yang Anda uraikan tadi, penyaliban, dosa harus ditebuskan, dia harus kayak begini. Itu adalah komponen daripada pemutarbalikan fakta. Yang tadinya Tuhan benci, yang tadinya Tuhan marah, yang tadinya adalah kekejian, dirubah menjadi sesuatu ajang keselamatan. Ini yang diterangkan oleh kitab Yahudi. Maka saya katakan belum ada kekuatan itu, terkecuali Kristen angkat tangan dan mengatakan memang Yahudi dan Kristen itu berbeda. Kami Kristen memiliki konsep baru, sedangkan Yahudi memiliki konsep sendiri. Baru Kristen bisa melenggang dengan sendirinya. Tapi dengan catatan, ada baiknya dilepaskan perjanjian lama itu dari kitabnya orang Yahudi. Karena justru perjanjian lama itulah yang menjadi batu sandungan terhadap penyaliban. Karena Tuhan membenci penyaliban itu. Sekali lagi, Tuhan membenci penyaliban. Tuhan membenci pembunuhan terhadap Yesus. Silakan, Bang. Baik. Sebentar Pak Nubuat, Bang Juma, Bang Nama minta izin sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang akun dewa yang besar. Ini akun dewa cadangan, bisa ditolong.
Semoga semoga diterima di sisi Allah yang itu ya. Amin, Tolong amin. kita di follow ya, Iwan Billah. Terima kasih banyak. Silakan lanjut. Oh ini abang ya. Bisa nggak orang ini diturunkan aja, host? Biasa ya. Diturunkan aja ini. Siap. Ya lanjut bang. Bang Nubuat silakan bang. Itu iklan tadi iklan. Silakan Bang Nubuat, tadi Bang Zuba mempoinkan bahwa Tuhan membenci dengan konsep penyaliban. Silakan Bang Nubuat atau Samuel Manap untuk membantahnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi begini teman-teman ya, teman-teman Muslim, ya, di salib itu bertemu antara kasih Tuhan ya dan keadilan. Ya. Bertemu antara kasih dan keadilan. Artinya maksudnya apa? Tuhan itu, ya Allah itu mengasihi manusia. Tetapi pada saat yang bersamaan dia itu membenci dosa. Ya, jadi antara kasih dan dosa ya itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Ya. Keadilan Allah itu seperti suatu perkataan Allah yang tidak bisa ditarik ulang. Ya, jadi upah dosa itu adalah maut. Tuhan bilang kalau engkau memberontak terhadap aku, maka engkau akan mati. Ya, alasannya sederhana, karena Allah itu adalah sumber hidup. Kalau kita menolak, ya, dia punya peraturan, hukumnya, maka kita akan menolak hidup itu dan kita akan mendapat kematian. Ya, jadi seperti Bang Zuma katakan, itu betul bahwa Allah itu membenci pembunuhan, betul, karena pembunuhan itu adalah dosa. Ya, itu betul, tapi itu baru setengah Bang Zuma. Kalau menurut pemahaman saya, ya Allah itu adalah kasih. Justru dia ingin membuktikan bahwa kayu salib itu, ya karena begitu besar kasih Allah, dia berikan ya anaknya yang tidak berdosa, dan ini adalah sah. Karena apa? Kalau orang berdosa yang disalib, maka dia tidak akan bisa menghapus dosa kita. Dia menghapus dosanya sendiri. Jadi ini adalah etis, ya, adalah sah karena dia sendiri tidak berdosa. Ya, jadi dikatakan bahwa Allah itu membenci pembunuhan, itu betul karena pembunuhan itu adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Jadi salib itu bertemunya antara kasih Allah ya dan keadilan Allah ya pada saat yang bersamaan ya. Jadi pada salib itu juga membuktikan ya, karena apa? Waktu setan berdosa di surga ya, dia menuduh Allah ini adalah apa? Dia adalah diktator. Dia menuduh bahwa hukumnya itu nggak bisa ditaati ya. Nah ini setan itu adalah pembunuh, tapi dia ingin apa? Ingin menjadi sama ya, seperti Allah. Nah inilah yang dikalahkan di kayu salib. Ya, pada saat bersamaan Allah itu menunjukkan kasihnya. Pada saat yang bersamaan bahwa upah dari dosa itu adalah maut. Ya, jadi memang betul Bang. Ya Allah itu membenci pembunuhan. Ya, tapi itu karena itu adalah dosa. Ya, Allah mengasihi orang berdosa. Tetapi Allah membenci dosa itu sendiri. Nah, ini dikaitkan dengan ada 3 hal ya. Hukuman dosa, ya. Terus yang kedua itu adalah kuasa dosa. Yang ketiga adalah alam dosa. Nah, ini dijelaskan di dalam Alkitab, ya, bahwa hukuman dosa itu Yesus yang menanggung. Dia yang memberikan kebenaran kepada kita. Kuasa dosa, ya, itu juga diteladani oleh Yesus. Yesus tidak hidup di dalam dosa karena dia mengalahkan pencobaan. Dan orang Kristen itu sangat beruntung karena apa? Roh Kudus itu yang menolong kita untuk melakukan, memampukan kita ya untuk menuruti hukum Allah. Dan nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua, ya, itu dikatakan bahwa tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Nah, disitulah kita terbebas dari alam dosa. Ya, jadi kita terbebas dari hukumannya oleh karena Kristus mati di kayu salib. Kita juga
dibebaskan dari kuasa dosa. Artinya apa? Kita tidak hidup di dalam dosa lagi, tidak berbohong, tidak membunuh, berzina, ya. Hidup kita ini, ya, selama kita hidup ini seumur hidup, ya, itu kita berikan kepada Tuhan. Ya, seperti konsep dari Muslim, penyerahan diri, ya. Kita juga di kekristenan juga begitu. Ya, penyerahan diri itu penting sekali. Ya, karena kita di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Oleh sebab itu kalau pada saat kita dibaptis dikatakan apa? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, sebagai Tuhan dan juru selamat begitu. Ya. Itu Bang. Poinnya saja Pak Nubuat. Itu udah terlalu melebar. Langsung ke poinnya apa Pak Nubuat? Oke, sebentar saya tanggapi dulu ya. Jadi gini Bang, yang abang jelaskan ini adalah poin-poin dari dari jualan yang kemudian dibeli dan dibelanjai oleh Romawi dan Yunani. Termasuk Anda di dalam. Jualan daripada pelanggaran terhadap Tuhan inilah yang tadi. Jadi ketika sesuatu yang tadinya adalah pelanggaran dipoles menjadi sesuatu yang benar, maka muncul kemudian kebohongan. Karena secara sistematis terstruktur, maka kebohongan ini muncul seperti kebenaran. Ini dulu, pintu utama dulu kita lewati. Allah membenci penyaliban. Anda sudah mengakui, saudara saya mengakui, betul. Tuhan membenci penyaliban. Lalu kenapa karya iblisnya dijadikan sebagai satu sandaran jalan keselamatan kemudian? Kalau kita sudah tahu penyaliban itu kemudian dibenci, kenapa kita imani sebagai jalan keselamatan penyaliban itu? Ada apa dengan kita? Sedangkan kitabnya orang Yahudi menerangkan hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan, tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita, bagi anak-anak kita selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkara perkataan hukum Taurat selama-lamanya. Ini kitabnya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kemudian perintah jangan membunuh orang yang bersalah kok kemudian menjadi batal, lalu sub-sub pembatalannya itu dijadikan sebagai kebenaran. Orang Yahudi menertawakan kita, Bang. Orang Yahudi menertawakan kita, maka tidak salah kemudian ketika kita ke Israel sana kita diludahin. Karena konsep kita yang ada itu tidak sesuai dengan konsep kitabnya mereka. Pandai-pandaian kita memutarbalikkan keadaan yang tidak sesuai dengan fakta. Coba Keluaran 23 nomor 7. Apa bisa diloloskan Kristen di sini? Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, kepada imam-imam kepala, kepada mahkamah-mahkamah agama, kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat. Maka dia belakangi perintah ini lalu membuat kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Maka mereka kemudian mulai melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar bisa membunuh Yesus. Jadi apa yang Anda torehkan, sahabat saudara saya sampaikan tadi, harus begini, harus, itu adalah hasil dari kebohongan. Ditutupi kebohongan itu, lalu Anda imani sebagai sebuah kebenaran. Apa buktinya? Mari kita lihat. Tadi siang juga saya uraikan ini. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Kalau kita baca satu perikop, kita tamat di situ. Kalau pembunuhan terhadap Yesus kemudian itu adalah dianggap sebagai sebuah keselamatan, Paulus kenapa bertaubat dari menyesatkan orang? Jadi Paulus itu bertobatnya bukan dari membunuh, bertobatnya dari menyesatkan, tapi cuman pura-pura. Coba Anda lihat Kisah Para Rasul 21. Paulus kemudian masuk kembali ke Yerusalem setelah banyak dia menyesatkan orang di luar. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama. Turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati.
Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Ini Paulus bercerita. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Mereka semua rajin memelihara Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut hukum Taurat, adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem. Mereka akan membunuh kamu. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau di luar sana, yang membatalkan hukum Taurat, yang mengajarkan Yesus mati di atas tiang salib menebus dosa, yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus, sama sekali tidak benar. Itu fitnah. Melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat, bukan membatalkan dengan menjual Yesus. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang mati dicekik, dan pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri, bertaubat dari mengajarkan Kristen. Ini Paulus bertobat dari mengajarkan kekristenan. Jangan bersunat, tidak usah bersunat, batalkan Taurat. Itu Paulus bertobat. Ketika dia masuk ke Yerusalem, dia bertobat. Ini data dalam kitab saudara. Ini apa maksudnya ini? Kemudian Anda percaya kepada ajaran mereka, ajaran Paulus dan kawan-kawan. Sementara ketika dia berkumpul dengan orang Israel, orang Yerusalem, dia bertobat. Dia ditahirkan, dia dibaptis kembali nih. Ini ditahirkan dia ini. Ditahirkan bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Dipersembahkan hewan untuk kurban. Paulus dipersembahkan persembahan kurban penebusan dosa bagi Paulus yang telah mengajarkan Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Dia bertobat dari situ. Jadi saya katakan saudara, kalau penyaliban itu adalah karya Tuhan, bagaimana Anda bisa meloloskan diri di sini? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yehezkiel Anda baca, Yehezkiel 18 nomor 18 sampai nomor 20. Tuhan memberikan solusi. Ketika Bani Israel itu punya dosa, maka cara penebusannya adalah bertaubat, bukan dengan membunuh manusia yang tidak bersalah. Demikian, silakan. Mungkin Pak Nubuat sudah mendapatkan poin-poin yang dipaparkan Bang Zuma. Sebaiknya ketika Anda pun bernarasi, gunakan 1 atau 2 data untuk menguatkan narasi saudara. Selamat datang, selamat malam Bang Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Palopo. Izinkan dulu Pak Nubuat untuk menanggapi. Silakan Pak Nubuat. Silakan Bang Pak Nubuat. Ya, maksudnya data itu ayat-ayat dari Alkitab gitu? Iya Bang. Iya, ayatnya banyak sekali ya. Di buku Ibrani juga dikatakan bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Ya, itu bisa teman-teman cari ya. Saya nggak hafal ayatnya di mana. Kalau mau tunggu beberapa detik saya carikan. Ya, mau tunggu sebentar. Bentar ya. Saya cari dulu ya, Bang. Ya, karena saya orang awam. Itu memang ada di Roma juga, ada di Ibrani 9:22, ada di Filipi juga ada. Banyak itu, Bang. Banyak. Ya, itulah. Ya, jadi memang kita ini memang berbeda, Bang Zuma ya. Jadi memang saya tahu bahwa di saudara-saudara Muslim tidak ada konsep tentang penebusan, ya. Tetapi kami sebagai orang Kristen di Alkitab ya, itu
konsep penebusan itu adalah sentral dari iman kita. Ya, jadi memang kita nggak bisa bertemu di sini. Ya, kita berbicara panjang lebar, tetapi memang kalau masalah iman ini ya, saya menghargai Anda punya iman, ya, tidak ada konsep penebusan. Tetapi kami di Kristen ini percaya bahwa itu sentral, ya, penebusan itu, ya, melalui Kristus. Ya, jadi mungkin bisa sampai di sini saja, ya, diskusi kita. Dan seperti pertama tadi saya datang, saya ingin menanyakan satu hal, ya. Ya, jadi giliran saya yang bertanya sekarang. Iya, silakan Bang, Boleh, kan? silakan. Ya. Ini kalau saya nggak usah masuk ke dalam iman, ya. Saya ingin bertanya saja. Waktu Nabi Muhammad itu lahir di dunia ini, hidup di dunia ini, dia itu umurnya itu menggunakan kalender Hijrah, kalender Yahudi, atau kalender Masehi. Dan saya mau didukung dengan data sejarah, ya. Iya, ada lagi Bang? Ya, itu aja, ya. Iya, baik. Jadi sebelum saya menjawab itu ya, saya kembali sedikit dari yang tadi Bang. Kalau Anda mengatakan kita berbeda, memang berbeda. Dan bahkan Anda berbeda dengan ajaran Yesus juga. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan tadi Paulus bertobat di Kisah Para Rasul juga mempersembahkan persembahan yang sama dipersembahkan oleh Nabi Musa. Nah, lalu kemudian Ibrani 9:22. Ibrani 9:22 itu, di situ ada satu kata yang perlu dipahami, yaitu kata skedon. Skedon itu artinya hampir, tidak semuanya. Dan skedon dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Memang betul, tidak ada yang salah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Memang betul, kalau berdasarkan hukum Taurat. Tapi darah yang dimaksud Bang, darah hewan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak. Sama seperti Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34. Hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban, hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Lah Kristen mempersembahkan darah-darah manusia. Ini ilmu dari mana ini? Inilah yang kita bahas. Kok bisa Kristen menjadi ajaran keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan? Tidak ada keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan Bang. Amsal 6, ada 6 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu sangat dibenci dan itu sangat dimurkai. Loh, kok malah jadi ajang keselamatan bagi Kristen? Tapi nggak apa-apa, karena Kristen ini memang bukan ajaran para nabi. Nah, kemudian Anda masuk bertanya terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami umat Islam itu Bang, ketika berbicara terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu lahir pakai hitungan Hijriah 12 Rabiul Awal. Ini yang kami imani. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan penggalan yang digunakan hari ini, yang kita gunakan sekarang. Kehidupan beliau itu terkait dengan apa yang ada pada risalah kenabiannya. Jelas beliau polanya adalah perhitungan yang memang sudah digunakan oleh orang Arab pada masa itu. Jadi tidak merujuk kepada hitungan Masehi, tetapi dia benar-benar merujuk kepada hitungan Hijriah. Seperti itu Bang. Nah, apa yang Anda ingin sampaikan terkait ini? Ya, jadi kalau begitu, karena apa? Saya percaya bahwa tadi Bang Zuma katakan konsep ketuhanan itu seperti orang Yahudi, ya Islam, ya. Nah, yang ini berarti kalau kita berbicara umur Muhammad dihitung dengan kalender Hijrah, apakah nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Daud, semua itu memakai kalender Hijrah juga? Dan tolong buktikan gitu loh.
Kalau saya tidak ada pengetahuan tentang hitungan mereka, karena penggalan yang digunakan oleh Yahudi di dalam menghitung kemudian masa itu berbeda dengan yang digunakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sistem perhitungan kalender memang sudah ada pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi mereka kemudian mengambil satu perhitungan di dalam penggalan yang mereka gunakan itu adalah Hijriyah, bukan Masehi. Nah, kalau dikatakan bahwasanya bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu, Rasulullah tidak berdasarkan itu. Makanya ada awal mula perhitungan tahun Hijriyah. Ada. Tidak berdasar terhadap perhitungan Masehi. Jadi sistem perhitungan kalender yang ada itu ada dua macam. Kalender yang paling umum digunakan oleh manusia sistem Syamsiah, perhitungan yang didasarkan pada putaran bumi dalam mengelilingi matahari. Yang kedua adalah sistem Qamariyah, yaitu perhitungan berdasarkan putaran bulan mengelilingi bumi. Kedua sistem inilah yang kemudian sudah ada sejak lama. Jauh sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang jahiliyah, orang Arab dan juga orang Yahudi itu sudah menggunakan perhitungan Qamariyah atau perhitungan yang kedua yang saya sebutkan tadi. Perhitungan berdasar terhadap putaran bulan mengelilingi bumi. Ini yang terjadi. Nah, makanya yang dihitung pada masa 1 bulan, yaitu beberapa lama kemudian waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk mengelilingi planet bumi ini dalam 1 kali putaran. Nah, menurut penelitian kemudian itu tidak beragam, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Nah, ini yang kemudian digunakan oleh penggalan Hijriyah. Nah, ternyata selidik punya selidik, Masehi pun menggunakan itu. Makanya ada 29 hari, ada 31 hari, ada 30 hari. Seperti itu, Bang. Ya, jadi menurut Bang Zuma, ya, itu nabi-nabi sebelumnya itu menggunakan kalender hijrah juga begitu? Bukan, dia menggunakan perhitungan bulan Qamariyah. Maaf ya, kalau yang saya pelajari itu kalender Yahudi itu adalah lunisolar. Jadi menggunakan kedua-duanya. Nah, saya ya bisa jadi. Ya, kenapa itu diubah oleh kitab suci dari teman-teman Muslim? Kenapa diubah? Nah, karena sekarang kalau berakar dari keyahudian harusnya mengikuti lunisolar gitu loh. Jadi ya, sampai sekarang. Iya. Makanya saya bertanya apakah ini kontradiksi? Kalau memang kitab suci itu membenarkan kitab sebelumnya, ya, maka seharusnya ada konsistensi gitu loh, Bang. Ya. Iya. Jadi kalau kami di Islam, Bang, Al-Quran itu yang senantiasa menjadi pijakan. Falikul isbah wa ja'alal lail sakanan was-samsa wal qamar husbanan. Dzalika taqdirul azizul alim. Allah kemudian mengatakan menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan itu untuk dasar perhitungan waktu. Itulah ketetapan yang Allah tetapkan, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, kalau orang Yahudi kami nggak tahu apa dasar mereka kemudian. Apa dasarnya kami nggak tahu. Di dalam kitab mereka entah apa yang mereka gunakan. Tapi kalau di Islam perhitungan itu matahari dan bulan yang menjadi sandaran kemudian. Kalau ada kecocokan, ya entah itu dasarnya apa, tapi yang pasti mereka juga menggunakan penggalan itu, penggalan matahari, penggalan bulan. Dan ternyata Al-Quran menarasikan itu. Al-Quran menarasikan itu. Nah, kalau Yahudi entah apa yang jadikan dasar. Begitu juga dengan Kristen, perhitungan Masehi itu apa yang menjadi hitungan dasarnya. Kalau kami, hitungan dasarnya jelas. Al-Quran menuntun kami bahwa matahari dan bulan itu adalah dasar perhitungan waktu. Nah, kalau Yahudi, kalau Kristen apa yang menjadi dasarnya, Bang? Maaf Bang Zuma, kalau di Al-Quran yang saya tahu, dia tuh murni menggunakan bulan. Jadi nggak menggunakan matahari. Oleh sebab itu, kalau Bang Zuma misalnya merayakan Ramadan ya, ini di bulan April, 15 tahun kemudian itu bisa di bulan Agustus, ya di bulan bulan Oktober. Jadi yang saya pelajari sih memang
teman-teman Muslim ini menggunakan kalender yang murni dari bulan. Jadi itulah yang saya pertanyakan. Sedangkan orang Yahudi itu jelas dari Kejadian 1 ayat 14, ya Tuhan bilang apa? Matahari yang menguasai siang, ya bulan yang menguasai malam. Tapi kita menggunakan untuk menghitung hari, ya, bulan dan tahun itu menggunakan keduanya. Nah, orang Yahudi jelas konsisten. Tetapi setelah saya pelajari kitab teman-teman Muslim ini, kenapa alasannya itu apa? Kenapa sekarang ini murni menjadi bulan? Sehingga dalam 1 tahun itu selalu berkurang 10 hari, 11 hari. Jadi selama 15 tahun itu atau 33 tahun itu berputar terus gitu loh. Jadi sama sekali tidak memberhentikan matahari. Itu Bang yang saya tanyakan. Iya. Ya, kalau kami dasar pijakannya itu adalah Al-Quran, Bang. Kami nggak bisa keluar dari sana. Itu kan Al-Quran itu. Mau apapun orang mengatakan, yang pasti Al-Quran dan sains dalam menetapkan waktu itu tidak ada perselisihan kemudian. Tidak ada perselisihan. Al-Quran misalnya surah Yunus, huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Justru Al-Quran yang menguraikan dengan terinci, ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun, agar kamu mengetahui bilangan waktu, perhitungan waktu. Allah menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Tidak dia ciptakan, melainkan dengan hitungan yang benar. Dia yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mengetahui. Makanya Al-Quran itu sebagai rujukan. Belum lagi di dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah sudah menentukan ukuran itu semua. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian datang mengajarkan tentang Islam, para sahabat itu sudah memiliki penggalan orang Arab sudah memiliki penggalan tanggal, penggalan bulan. Tapi mereka tidak tahu ini tahun berapa. Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu ini tahun keberapa dan seterusnya. Tapi mereka sudah tahu ini tanggal 1, ini tanggal 2, ini bulan sekian dan seterusnya. Kalau saudara mengatakan hanya menggunakan bulan bukan matahari, di awal tadi saya sudah menguraikan bahwa sistem kalender perhitungannya itu yang digunakan oleh kita hari ini ada yang disebut sistem Samsia, matahari. Ya, ada juga yang menggunakan sistem Qamariyah, sistem bulan. Nah, kalau kemudian hari ini kami menggunakan bulan, ya tidak ada yang salah kan? Karena memang setiap kemudian penentuan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan sebagainya itu selalu melihat daripada bulan itu sendiri. Tidak ada yang salah. Nah, yang bermasalah kalau saya tanya kepada Anda, apa yang menjadi dasar misalnya tanggal 25 Desember? Apa yang menjadi dasar hitungannya? Matahari kah? Bulan kah? Atau hanya ikut-ikut aja Eropa? Kalau kami tidak. Kami harus mengikuti kemudian apa yang menjadi tolak ukur di dalam Al-Quran. Bahwa matahari kemudian, bahwa bulan kemudian adalah satu tanda untuk menentukan waktu. Nah, makanya kita tidak sembarang, umat Islam itu menentukan satu waktu itu tidak sembarang kita. Bagaimana kemudian kita menentukan ini adalah awal dari bulan Rajab, ini adalah awal dari bulan Ramadan dan seterusnya. Seperti itu Bang. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Bang ya. Iya. Kalau memang kalender Hijriah, saya hargai ya pendapat dan pandangan Muslim. Kalau kalender Hijriah itu menggunakan bulan, ya, kenapa saudara-saudara Muslim ini ya di Indonesia yang ada 200 juta ini, kenapa kalau ulang tahun menggunakan kalender Masehi? Ya, itu kan bukan ibadah itu Bang. Itu bukan ibadah. Ulang tahun itu bukan ibadah. Itu tidak. Ya, tetapi yang saya tanya tadi juga mengenai umur Nabi itu juga kan itu kan penting sekali sejarah. Ya kan? Sejarah itu menentukan kronologis. Iya, ya, betul. Iya, enggak masalah. Tapi kan penetapan hari, tanggal, bulannya kan ada penghitungannya. Kapan dia lahir, kapan dia meninggal kan ada perhitungannya, jelas. Dan itu berdasarkan perhitungan Hijriah. Tidak sama seperti Yesus. Setiap tahun kemudian hari itu bertambah, ada kalanya berkurang, ada kalanya tepat. Tapi tetap aja 25 Desember.
Padahal setiap tahun tidak semua jumlah hari itu sama. Ini apa yang menjadi dasar perhitungannya? Kalau Rasulullah Muhammad SAW jelas perhitungannya, di mana beliau kemudian menghitung mulai dia dilahirkan, kemudian dia wafat. Jelas itu, Bang. Nah, terkait dengan ulang tahun, ya itu kan karena budaya aja, budaya Indonesia. Karena di Indonesia juga mengikuti penggalan Masehi, bukan penggalan Hijriah. Meskipun kami umat Islam dalam hal ibadah kami menggunakan penggalan Hijriah. Nah, sedangkan hari kelahiran Yesus itu kan adalah ibadah. Tapi apa yang menjadi dasar pijakan? Matahari kah? Bulan kah? Kita nggak ngerti. Pokoknya 25 Desember ulang tahun lagi. 25 Desember ulang. Nggak pernah bergeser rupanya waktu ini. Padahal menurut penggalan matahari dan juga penggalan bulan, terkadang dalam sebulan itu ada 28 hari, ada 29, ada 30, ada 31. Nah ini kok 25 Desember terus tidak pernah berubah-berubah, Bang. Makanya kami tahun ini Lebaran misalnya bulan 3, bisa jadi bulan depan itu Lebaran bulan 2, bergeser lagi bulan 1, karena memang ada perputaran. Nah kalau di Anda itu justru yang tidak ada. Gitu, Bang. Ya, terima kasih Bang Sama-sama saudaraku. Ya, teman-teman semua ya. Iya, sama-sama. Oke. Ya, Tuhan berkati. Pak Nubuat, Pak Nubuat, bentar Pak Nubuat. Mestinya ya Pak Nubuat itu mengkaji yang namanya Al-Quran itu. Lihat deh sama Pak Nubuat, ada berapa kata-kata bulan di dalam Al-Quran disebutkan, Pak? Bapak tahu nggak kalau Bapak membaca Al-Quran? Bulan-bulan. Iya. Ada 12 bulan kan? Ada berapa? Hah? Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Iya, ada 12 Yang saya tahu bulan ya. dalam 1 tahun. Iya, dimulai dari tahu. Muharram. Ya. Ya, di dalam Ya, Al-Quran, Pak, nama bulan disebutkan itu 12 kali, Pak. Terus ada berapa nama hari disebutkan di dalam Al-Quran, Pak? Ada 7. Nama hari itu disebutkan Ya. di dalam Al-Quran 365 kali, Pak. Itu pas banget, Pak. Apakah itu suatu kebetulan atau itu wahyu dari Allah, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Iya, kalau 365 berarti bertentangan dengan perhitungan itu. 1 tahun Perhitungan menurut apa, kalender Pak? Hijrah itu cuma 354. Kita 354, menggunakan Masehi, 355. kita tidak salah, Pak, menggunakan Masehi pun, Pak. Kenapa kita menggunakan Masehi tidak masalah? Karena kita pun beriman kepada Yesus. Beriman. Amin, amin. Ya nggak ada masalah. Tapi kami mendudukan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dan mengenai soal perhitungan bulan, dari mana kami bisa tahu? Kami ada ahlinya, Pak. Kami melihat dari hilal. Mestinya itu Bapak yang mesti dipikirkan itu, Pak. Kenapa nama bulan itu di Al-Quran disebutkan 12 kali? Ternyata dalam 1 tahun itu Allah itu maha tahu. Jadi bakal ada yang namanya 12 bulan. Kenapa hari disebutkan 365 kali di dalam Al-Quran? Karena dalam 1 tahun itu 365 kali, Pak. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya, nanti kita ketemu di lain kesempatan ya. Oke, baik. Silakan. Silakan, Pak. Oke, enggak ada tanggapan, Bang. Bang Nubuatan. Wah, udah kabur. Tadi Ya. Bang Juma Tanggal 25 Desember. Borok nanggapan orang ditanya salib itu adalah hal yang dibenci Tuhan, kok malah nanya-nanya yang lain. tadi Hal yang intinya, dibenci. Bang, ya, kalau mau bahas Kan ini aja Bang Juma. Bang Juma gimana, mereka sekedar punya SIM aja, SIM. Apa itu? Sekedar Apa imani. Oh, sekedar imani, maco gitu. Tadi intinya Bang ya, kalau misalkan mau dibahas, dia kan tadi sudah mengatakan kalau Yesus itu tidak berdosa. Wah, Bang, dewa bisa menjabarkan dosa Yesus itu, berceceran itu dosa Yesus. Nah ini yang keluar di bawah nih, silakan. Mau bahas dosa Yesus? Iya, atau intinya mau bahwa Malam penyaliban Pak D. Silaloho, selamat penyaliban- datang kembali. Iya, selamat malam Bang Bagaimana Juma. Anda dari Iya, Kristen malam. tentunya ya. Silakan intinya kalau ada yang ingin penyaliban disampaikan. itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhannya Bani Israel. Itu Kristen tidak bisa lolos di situ, susah. Kristen harus angkat tangan dengan materi itu. KTP dong.
itu. Silakan Pak D. Oke, selamat malam Juma. Malam Paman. Waduh, jumpa lagi kita di sini. La haula wala quwata illa billah. Memang udah pernah Kemarin jumpa kenapa sebelumnya? nggak Bang? datang Belum. ke roomnya Pak Bom sama debater Bang Juma? Ada aja bom. Saya ke sana, saya ngerti aja langsung diblokir. Alah, penakut kau Juma. Banyak cerita kau. Iyalah, tak Ini apa-apalah. mau diskusi atau mau apa ente datang ke sini? Gak masalah. Ukuran penakut itu menurut ente seperti apa penakut itu? Gak usah dibahas itulah. Tanya aja, itu penyaliban itu adalah hal yang dibenci oleh pencipta langit dan bumi. Ya udah, aku takut sama bom. Bom menyeramkan, lebih menyeramkan daripada setan. Makanya saya takut. Udah selesai. Itu yang harus dibahas. Penyaliban itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa diimani? Gitu loh Bang. Nah betul Gurunda. Tadi malah siapa ya yang sebelum ini, Oten yang sebelum itu apa pengabar apa siapa lupa saya. Justru yang membisiki iblis kepada Yudas itu katanya Tuhan. Aduh, parah itu. Berarti benar selama ini mereka adalah pengikut iblis. Waduh, parah itu. Pasti halo loh, pasti Siapa ya halo tadi namanya loh. lupa aku. Halo Juma. Halo. Penakut itu kalau bosnya disalib, anak buahnya kabur. Ya itu penakut. Juma. Mau apa di sini? Mau datang mau hujat. Kalau mau hujat, kita saling open camp, kita sama-sama di penjara. Mau tidak? Waduh. Oh, berani. Tenang. Kau itu mau naik di menghujat atau mau naik diskusi? Jangan. Kenapa di Mungkin ada teman Kristen di bawah, silakan naik. Kita diskusi. yang tadi apa? Bukan Lanjut. Kristen yang tadi. Apa itu Jelas. tadi? Iya. Yang nama akunnya iklan lagi mencerdaskan nih, itu. 2200 mata memandang. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang akun Dewa, semoga mati syahid. Dewa sedang banding. Tolong di follow akun Dewa yang kedua yang ini. Turunkan Makasih host. banyak. Nama apa bagai-bagai om teh. Tes ini seni. Baik teman-teman Kristen yang ingin diskusi, silakan ajukan permintaan. Selamat datang di koma kami. Silakan diajukan permintaan. Terima kasih. Silakan Pak, naik ke atas Pak. Loh, ini Bang Badai ngapain ngatain saya setan Bang? Badai 99. Kok 3 kali Abang bilangin saya setan? Janganlah Bang. Kan bukan saya yang merasuk Yudas Bang. Ya, yang merasuk. Waalaikumsalam. Miki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair, alhamdulillah. Hal anta? Masya Allah. Aina taskun? Tafadhal. Palestina. kirain murni dari sana, taunya Tapi kita ada orang Madinah. Miki. Mandra buka. Astagfirullah. Iya. Malaikat maut mandra buka. La ilaha illallah. Mana biuka? Ini malaikat maut nih, jawab. salam. Lanjut. Astagfirullah. Ya Bang Zuma, Iya. mau nanya Bang tentang itu apa? Katanya ada apa? siapa tuh Udang di balik batu. kata mereka tuh yang tidak pernah ketemu dengan Tuhan, tapi
Nah, Bisa ditafsirkan dalam kitab mereka itu. Matita, apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Silakan Pak. Saya Gunakan. share ke Malango Miki. Silakan Pak Miki. Karena kita akan Astaga. aduh, dia memperketua. Dia perketua. Allahu Akbar. Matu mana masaki marok ya tahu. Oh, Ko pamen re mapariari jana upen re. Pa kere babulu-bulu mengkali ngai. Tangan masih jadi dendre agen asik. Maka ada betul. Kape itu lo falapa, itu lo falapa mutane. Pin. Selamat datang selamat malam kepada saudara Pin. Anda dari Muslim atau Kristen? Di sini ternyata bisa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara Vin jika ingin ada yang disampaikan atau yang ingin ditambahkan atau yang dipaparkan. Silakan waktu dan tempat digunakan sebaik-baik mungkin. Saya izin bertanya, Bang. Bang, bisa dijelaskan surat An-Nisa ayat 24 itu, Bang, soal kita boleh apa itu? Dolim. Iya. Kenapa dengan ayat ini, Bang? Yang soal apa itu, Bang? Yang kita boleh menggauli budak itu, Bang. Kenapa dia? Anda mau menggauli budak? Dan apa Muslim ini? Gak apa-apa, mau dia Muslim, mau dia Islam, mau dia mukmin, terserah. Kenapa dengan ayat ini? Kenapa? Kan kalau kita kan di Islam kan kita melalui akad dulu baru kita halal dengan Iya. Jadi saya agak kurang paham itu yang di bagian budak itu kita boleh menggauli. Baik. Anda tahu kedudukan budak? Dalam definisi saya, Bang, budak itu kepemilikan tuannya. Iya, itu dari hak itu ya, betul. Kedudukan budak di mata peradaban manusia, baik itu di Yunani, Romawi, bangsa Arab. Anda tahu kedudukan budak? Kedudukan budak itu sama seperti hewan, tapi halal. Kalau ada yang kemudian menggauli budak, itu sama dengan dia sama seperti dia merendahkan dirinya kemudian menggauli binatang meskipun halal karena dia tetap manusia. Jadi sistem perbudakan itu bukan sistem yang muncul dari Islam, justru Islam yang kemudian menghapuskan itu sistem itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran yang Anda sebut ini An-Nisa ya, An-Nisa ayat 24 wal muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum, dan diharamkan bagimu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atasmu. Nih, ada tertulis di sini. Kitaballahi alaikum, ketetapan. Nah, ada enggak ketetapan itu terhadap umat Islam? Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu. Untuk apa? Menikahinya, bukan untuk berzina. Ghairah musafihin, bukan untuk berzina. Ini kaidahnya sudah sangat indah sekali nih. Malah Allah mengatakan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Allah tegaskan di situ, sungguh Allah mengetahui
Jadi maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai satu kewajiban. Nih, ini diatur dalam Islam ini. Jelas kan? Tidak ada masalah lagi kan, Bung? Masya Allah. Justru tadi kamu sudah mendengar jauhnya. apa? Silakan, Pak. Ya, justru ayat itu menegaskan malah diperintahkan untuk menikahi budak. Nikah, betul. Itu salah satu proses bagaimana Islam itu hadir mengurangi Memerdekakan. dan menghapus hukum perbudakan. Betul. Hukum perbudakan itu kan sebenarnya sudah ada dari sebelumnya. Perbudakan itu sudah ada. Kalau kita lihat sejarah banyak sekali perbudakan dan itu tidak ada aturan. Islam hadir hukum perbudakan, makanya ulama kita menjelaskan pengibaratan karena itu hukum yang dimana yang sudah menyeluruh di tataran manusia, prosesnya bertahap sebagaimana hukum mengharamkan khamr. Itu bertahap, tidak langsung. Betul, Gurunda. Nah, di dalam Islam satu-satunya aturan agama yang proses penghapusan perbudakan itu ditegakkan. Makanya itu bertahap. Ketika dia kafarat sumpah, salah satu menebus sumpah kesalahannya itu apa? Dia melakukan kesalahan, maka salah satu caranya memerdekakan budak, merdekakan dia. Nah, dan perlu dipahami juga sebenarnya oleh kawan-kawan ya, ketika konteksnya apalagi perbudakan ada di dalam bangsa Arab waktu itu dan memang halal, dan justru itu buat mereka bangsa Arab itu gengsi sama budak, itu nggak mau. Mereka itu sangat martabatnya itu gengsinya tinggi, mau menggauli budak itu nggak mau mereka itu. Walaupun ada hukumnya perbolehan begitu. Betul. Karena hukumnya jadi rendah buat mereka martabatnya. Makanya hukum itu padahal diperbolehkan. Nah, justru dengan seperti itu diperintahkan menikahi. Ketika dia sudah menikahi, sudahlah statusnya merdeka. Bahkan ketika dia namanya budak, dia beli, terjadi transaksi demikian, itu bagian juga dari konsep mahar. Ketika dia menjadi sebuah keluarga bahkan memiliki anak, dia statusnya merdeka. Dia menjadi orang yang merdeka. Ketika dia suaminya meninggal, dia itu anaknya itu si istri jadi merdeka. Gitu. Jadi justru konsep di Islam itu adalah salah satu agama yang mengatur menghapus perbudakan. Kalau kita bandingkan dengan beberapa keyakinan, mana yang menghapus perbudakan? Nggak ada. Justru yang ada itu di Islam. Dan di Islam penghapusan perbudakan itu bertahap. Karena dulu sebelumnya itu memang salah satu di antara perputaran ekonomi mereka waktu itu ada transaksi jual beli budak, dan itu biasa terjadi, korban peperangan dan seterusnya. Itulah keindahan Islam sebenarnya. Malah diperintahkan menikah dengan budak. Karena apa? Merasa gengsi waktu bangsa Arab waktu itu. Budak itu beda statusnya, stratanya beda. Begitu. Afwan, Guru Nda lanjut. Iya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Dinda Alif terkait dengan Islam itu datang kemudian untuk menghapus perbudakan. Apa buktinya Islam itu kemudian endingnya adalah penghapusan terhadap adanya sistem perbudakan itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, jadi semua manusia diseru oleh Allah, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ini seruan Allah ini tidak pada satu golongan saja. Apapun statusnya, strata apapun dia, dipanggil oleh Allah semuanya. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan mana majikan, mana budak, mana tuan, mana hamba. Tidak, Islam tak mengenal itu. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitabnya teman Kristen, ya mana tahu yang tadi itu berpura-pura Islam ya.
Dikatakan di dalam Kolose 4 misalnya, Kolose 4 nomor 1. Hai tuan-tuan, hai majikan-majikan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, budakmu. Ya. Kata budak di situ di dalam bahasa Yunani doulos. Doulos itu identik dengan budak. Ya, atau hamba sahaja. Kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi memang dikatakan di perjanjian baru Kolose 4 itu berlaku adillah terhadap budakmu. Berarti masih ada sistem itu dari dulu memang. Bahkan kemudian kalau kita melihat bagaimana di dalam Matius 24 ya. Matius 24 Matius 15 kemudian ketika Yesus dimintai pertolongan untuk seorang perempuan minta agar anaknya disembuhkan. Yesus menyebut wanita itu dengan budak, dengan hamba. Tidak layak roti yang disiapkan untuk apa? Untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita itu mengatakan, betul Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuan, artinya meja majikan, berarti budak. Nah, Yesus mengatakan, betul imanmu, berarti mengiyakan itu. Sudah dikatakan dia itu adalah hamba, sudah dikatakan hamba, dikatakan pemakan remah-remah, dikatakan lagi remah itu jatuh dari meja, lalu kemudian dikatakan lagi guguk. 4. Sedangkan Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, Allah hanya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan status ekonomi, bukan status pendidikan, bukan darah, suku, bangsawan dan seterusnya, enggak. Islam tidak mengenal itu. Yang paling tinggi di antara kita adalah yang paling bertakwa. Bisa jadi yang bertakwa itu Bang Suma, dewa Pasik, atau sebaliknya. Bisa jadi dewa yang Pasik, Bang Suma yang bertakwa. Begitu. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Ada yang menarik ya, kalau saya izin membahas ini, nggak apalah, kita baca di kitab mereka kan itu ada juga Gurunda. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi ia tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, di dalam kitab mereka itu kan di Lukas 12 itu, seorang hamba memang harus turut tunduk patuh kepada tuannya apa yang diminta oleh tuannya. Lah itu kan banyak hal itu. Apapun yang diminta oleh tuannya harus diikuti. Karena memang ada hak tuan di situ kepada hambanya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenaan kepada mereka jangan membantah. Itu di pasal lain itu. Cuman mereka kadang-kadang jarang mau baca sih, kayak nggak paham isi kitabnya. Efesus 6 ya deh. Titus 2:9 yang hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal ini. Wow. Jarang dibaca kalau yang itu, Pak Ustadz Alif. Nyelip itu. Izin sedikit Bang Zuma. Saya diizinkan. Izin Pak Theodor sebagai penjaga Petiwan 221. Izin, tadi ada narasi yang dibawakan oleh Pak siapa itu, Pak Nubuat, tentang upah dosa adalah maut. Maksudnya seperti apa itu, Bang? Bukankah upah dosa itu adalah neraka? Nah, ini pertanyaan saya nih, Bang. Silakan, Bang. Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu, kematian itu neraka, hidup surga. Makanya ini istilah apa? Kematian kekal dan hidup kekal. Bagaimana caranya aku bisa selamat, wahai guru, untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya surga. Kematian kekal artinya neraka. Jadi bukan dosa itu maksudnya mati. Mereka mentafsirkan karena Adam kemudian makan dosa maka dia diusir dari mana? Diusir dari Eden. Padahal bukan karena dia makan ini. Memang dia dicipta untuk diperuntukkan di bumi.
Di dalam Kejadian 1 nomor 26 kan jelas dikatakan di situ, hendaklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar dengan rupa kami, bukan rupa kita tapi kami. Gitu. Untuk apa? Untuk mengisi bumi, bukan untuk mengisi Eden, untuk mengisi bumi supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di laut, ikan-ikan di udara, kan gitu. Gitu ya Bang Dewa ya. Kebalik. Jadi kayak gitu. Jadi kematian yang dimaksud di situ neraka, bukan kematian makan buah mati itu hari. Enggak, bukan. Seakan-akan kematian yang dialami manusia itu adalah upah daripada perbuatan Adam. Enggak. Mana bisa? Kan intinya gini, Tuhan ingin menciptakan Adam. Di mana? Untuk mengisi apa? Mengisi bumi. Oke. Berarti terlepas daripada jatuhnya ke dalam lingkaran dosa yang dialami di Eden, itu yang jelas dia dilahirkan, dia diciptakan untuk memang di bumi. Nah sekarang kita lihat bumi ini, apakah disetting untuk kekal? Apakah bumi ini disetting untuk kekal? Kan tidak. Iya kan? Malah bencana di mana-mana. Berarti tidak disetting untuk kekal. Berarti manusia mengisi alam yang memang dipersiapkan untuk tidak kekal. Udah bling. Gitu. Di mute dulu, Yostato di mute dulu. Oke, kita Yostato sambut ini yang dulu besok insya Allah tamu. disunat. Oh, Iya. Yang baru-baru mu'alaf. Besok saudara Yostato tunggu informasi saya jam berapa nanti. Saudara dijemput aja atau mau berangkat sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok mau dijemput atau berangkat sendiri? Kalau boleh dijemput Gurunda. Iya, kebetulan di rumah ada mobil truk. Nanti besok saya suruh jemput. Mobil truknya dipasangi kelambu di belakang dengan kasur, kan tidak boleh berdiri toh. Langsung ke lambung saya ini. enggak ini aja Gurunda. Pakai eskapator sekalian. Kok eskapator? Gurunda, saya izin dulu sedikit. Ada sedikit pertanyaan Gurunda. Iya. Saya Fandi Ahmad Gurunda dari Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Oh iya. Iya. Saya ada sedikit pertanyaan nih Gurunda. Mungkin Bro Yostato di mute dulu supaya tidak ada bling ketika kita ngomong. Baik, saya lanjut ya. Di mute dulu ya Stato. Di mute. Seharusnya namanya nih Yos hapus tato. Yos, di mute dulu, Ya. di mute dulu. Di mute. Hostnya kan bisa tuh. Saya lanjut. Izin Gurunda ya. Bang Dewa izin. Bang Alif izin. Ini Gurunda ini dikatakan di Yohanes. Bang Suma aja bang. Nanti kok panggil Gurunda banyak yang merandang. Oh, siap. Supaya kita lebih Siap, akrab. Bang, Iya. siap. Kalau Oten panggil saya Gurunda, wah besar kepala saya. Kalau Islam panggil saya Gurunda itu nggak cocok. Harus abang aja, abang atau ayah. Siap. Beb aja beb. Beb. Bagusan beb. Nenek lu kiper, turun aja lu. Dari tadi mengganggu Baik terus. Bang Fandi, terima kasih atas pemaparannya sangat bagus. Silakan kalau ada yang menambahi. Pertanyaannya. Oh belum. Astagfirullah. Jadi ini ada di Yohanes 13:16 ini Bang Zuma ya. Di sini dikatakan sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Itu Yohanes 13 itu kan? Ya, Yohanes 13 itu kan? ya 13:16. Cocok Pak. Nah, jadi saya minta pemaparan ini Bang Zuma karena di sini dikatakan biasa mereka mengatakan bahwa artinya itu hamba setara dengan tuannya. Mohon penjelasannya poin pertama, poin kedua mungkin ada pemaparan di dalam Al-Qur'an soal hamba Allah. Siapa tahu bisa dimirorkan Bang Zuma. Makasih. Assalamualaikum. Iya. Allahu Akbar. Jadi
ini sangat jelas ya. Kalau hanya orang-orang yang tidak berakal yang kemudian tidak bisa paham data itu. Kalau kita orang berakal ini pasti paham lah bahwasanya apa yang diterangkan oleh data tinta merah ini bukan isyarat, tetapi bukti. Itu bukti bahwasanya beliau ini memang adalah lebih rendah. Aku berkata, dia loh yang berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Udah jelas sekali kok ini. Udah jelas sekali nih. Makanya kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwa sesungguhnya dia adalah Nabi. Bahkan Al-Quran lebih berani mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Qul faman. Nah, itu Allah bertanya. Katakanlah siapa kemudian? Ini Allah yang mengatakan, "Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masih ibnu Maryam." Bahkan ibunya juga yang melahirkan dia, wa ummah wa man fil ardi jami'a. Siapa kira-kira yang dapat menghalangi saya sebagai Allah ketika saya berkehendak membinasakan, membunuh manusia yang datang tanpa ayah kepada Bani Israel itu bersama dengan ibunya dan bahkan seluruh manusia? Siapa yang bisa menghalangi saya? Makanya kemudian yang datang kepada Bani Israel itu mengatakan, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Makanya teman kita, saudara kita Kristen kok ditanya tentang konsep ketuhanan Yesus, mulutnya itu berputar-putar kayak gasing, kayak mesin kipas angin. Pasti lidahnya berputar ke kiri, bibirnya berputar ke kanan, hidungnya manut, giginya gemetaran, lidahnya keluar masuk. Kenapa ini penyebabnya? Bagaimana kemudian utusan dia mau setarakan dengan pengutus, sementara yang mereka setarakan dengan mulutnya sendiri mengaku, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang telah mengutusnya. Ini perkataan Yesus kepada siapa? Kepada orang Kristen? Bukan. Kepada orang Yahudi. Yahudi tepuk tangan dan mengiyakan dan mengaminkan, pelukan mereka. Oh iya betul, kamu adalah Mesias, kamu adalah Nabi, kamu adalah Rasul. Tapi di seberang si penumpang gelap memaksakan utusan ini yang rendah dari yang mengutusnya menjadi Tuhan. Makanya inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah penyesat yang lebih rendah daripada binatang. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi setan butuh penolong. Setan butuh penolong, butuh pembantu untuk membuktikan sumpahnya di hadapan Tuhan ketika Tuhan kemudian memberikan perintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka iblis pada saat itu, setan pada saat itu bersumpah akan membuktikan kepada Tuhan bahwa manusia itu tidaklah lebih tinggi derajatnya daripada saya iblis. Mereka lah manusia yang harus tunduk kepada saya, bukan saya yang harus tunduk kepada iblis. Makanya di antara Islam dan Kristen ada salah satu dari golongan ini menjadi tunduk kepada keinginan setan. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, si iblis itu. Entah Islam, entah Kristen yang tunduk kepada keinginan si iblis. Tengok aja, tadi ada tema Tuhan membenci terhadap penyaliban, Tuhan membenci terhadap pembunuhan kepada orang yang suci. Tapi ada yang tepuk tangan kemudian terhadap pembunuhan kepada orang yang suci. Ada yang tepuk tangan, ada yang gembira ria, ada yang sombong di hadapan sesamanya manusia karena merasa sebagai anak Tuhan. Dikarenakan karena kesombongannya iblis yang merasuki kemudian mereka. Coba kita lihat, siapa yang memproklamirkan Tuhan mereka ini yang adalah manusia sebagai Tuhan? Iblis banyak berperan. Anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan.
engkau adalah anak Tuhan, jika engkau adalah anak Tuhan, jika engkau adalah anak Tuhan. Apa maksudnya itu? Untuk memberikan pesan bahwa si fulan ini adalah anak Tuhan. Anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi, anak Tuhan adalah Tuhan. Iblis berpesan anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Orang yang manusia yang tidak ada kepalanya lalu mengatakan itu adalah Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Nah, lalu yang mengajarkan itu siapa? Nah, mengajarkan itu adalah orang Farisi. Nah, apa pekerjaan iblis terhadap orang Farisi? Dia juga berteriak, si iblisnya juga berteriak. Ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Tapi disikut, pakatabak, geser kau, pakatab, digeser sama dia. Banyak cerita kau, budak kadap ya teh. Jangan kau ngomong-ngomong kalau saya adalah utusan Tuhan. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16, 17, 18. Iblis yang merasuki seorang tukang tenun teriak-teriak, wahai manusia, inilah dia, Rasul, adalah utusan, dia adalah yang menyelamatkan, utusan yang maha tinggi. Wah, ditampar mukanya langsung, gedebuk, budak kadap ya teh, sembah kibang kepolok nanti. Dia disuruh diam, diusir setan itu. Maksudnya apa? Kamu jangan bilang-bilang, kau nggak usah teriak-teriak. Nanti orang lihat ternyata saya didukung sama setan. Jadi orang tidak percaya saya nanti, karena yang memproklamirkan adalah setan. Inilah yang Al-Quran katakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Jangan mau masuk ke dalam golongan setan, jangan. Ya, jangan mau ya, Saudara Fandi ya. Usahakan kota Kendari itu, Sulawesi Tenggara itu jangan ada tempat-tempat setan di sana. Usahakan bersihkan kota Kendari dari setan. Begitu dari saya, Bung. Iya. Terima kasih. Bang Dalgo, bagus diturunkan saja saya Bang Ali. Iya. Maksudnya tadi orang yang seberang itu karesteng, Bang. Wallahu a'lam bissawab. Tahu Bang Palopo ini Enggak, gue cuma nanya Bang Teodor, karena gue lambat loading gue. Iya sama sih sebenarnya, soalnya Bang Juma tadi nyampurin bahasa daerah, di situ saya bingungnya. Itu bahasa Ibrani pinggiran itu, Dek. Oke Bang Juma. Baik, buat teman-teman Kristen sekali lagi silakan untuk mengajukan permintaan untuk diskusi di malam ini. Semoga pikiran Anda pada posisinya yang waras. Ayo ajukan permintaannya. Mana mungkin dalam keadaan yang sound ya, Mars. Ya, Bang Tidor, Bang Alif, Bang Zuma, saya izin turun ya, Bang Sugi, Bang Dewa. Oke, saudaraku. Salam sama teman yang ada di Kendaria. Salam dari Bang Zuma. Nakerigoa kan dari Cambaya. Baik, ada supaya baturi Kendari nggak pernah cool. Apa nanti ada lo aja kingan dari Palu bahasa pun dari gue. Apa itu? Ada. Balas ya anak. Tekornya, muka. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau ada di sini. Baik, kita sambut tamu kita. Selamat malam, selamat datang Pak Naga. Anda dari Muslim atau dari Kristen? Kristen. Dari Kristen. Udah ketahuan kok namanya Naga, pasti Kristen lah. Ini kan makhluk surga ini, makhluk surga. Naga Sikoi. Baik Pak Naga, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanya. Silakan, atau kami yang bertanya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan dalam keadaan waras. Iya. Tadi dengar di Naya Juma ini ngomong perbudakan. Apa itu? Kali Bang. Dan ujung-ujungnya bahasin Alkitab. Cobalah bahas itu yang ilmiah sedikit, yang manusiawi sedikit lah. Ini apa sih bahasanya? Naganya belum makan 6 tahun. Dengar dulu masalah perbudakan tadi. Ini kalau saya pingin ngomong yang benar diketawain. Enggak, suaranya Bang, bukan isi penyampaian. Suaranya Abang itu kayak orang tidak makan 6 tahun. Tapi namanya Naga. Ganti namanya jadi Walang Sangit.
Yang gitu-gitu lah bisa kalian yang Nah, gitu bagus. Itu baru naga. Tadi itu walang sangit itu tadi. etika nih bang, jangan tunjukkan agama itu gagal mendidik. Kita kembali ke masalah perbudakan tadi. Kadang saya berpikir gimana ya menyingkronkan teori-teori yang kalian bahas dengan realita ketakutannya orang Indonesia menjadi TKI di Arab Saudi. Yang jelas satu-satunya negara yang paling berpedoman terhadap kitab suci kan begini. Beberapa kesaksian yang jelas kita dengar baik lewat berita media yang ada itu kan mereka justru disiksa, diperkosa di sana. Justru kalau ditanya sekarang lagi orang lebih tertarik kemana? Ke Jepang, ya kan? Ke Jerman, ke Korea, yang notabene tidak muslim gitu. Ini bicara budak atau bicara pembantu rumah tangga, Bang? Apa paham? Bicara budak. Konteks budak itu kan luas. Oh, jadi Anda menyetarakan pembantu rumah tangga dengan budak gitu? Ketawai sama anak kecil lah, Bang. Kalau di Arab misalnya, tunggu sabar. Kalau di Arab misalnya ada kejadian seperti itu, saya rasa di mana-mana ada kejadian seperti itu. Yang parah kemudian adalah ketika bukan budak, tetapi tokoh agama, dan itu kejadiannya di rumah ibadah. Itu yang parah, Bang. Nah, ya, begini, sabar saudaraku. Sabar, naga bonar, sabar. Kalau ada terjadi dalam sebuah keadaan antara majikan dengan pembantu, lalu itu terdengar keluar, ada terjadi kejadian yang aneh gitu ya kan. Itu artinya salah satu dari kedua pihak ini ada yang tidak menginginkan, sehingga bocor. Misalnya orang Arab seperti yang Anda tuduhkan tadi, datang orang Indonesia sebagai pembantu rumah tangga misalnya. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak disukai. Bocor keluar berarti salah satu daripada dua golongan ini, antara pemakai dan pengguna dan yang pekerja, ada yang merasa terzolimi. Akhirnya bocor rahasia itu. Berarti masih ada unsur kebenaran di situ. Apa itu? Kesalahan yang dilakukan oleh majikan tidak dibenarkan oleh pembantu, sehingga bocor. Nah, di negara lain nih yang mayoritas Kristen adem-adem saja. Kenapa? Karena antara majikan dan pembantu sama-sama suka. Ngerti ente? Makanya tidak dibocorin. Bagaimana cara menilainya? Kita lihat angka AIDS itu tertinggi di negara mana? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Itu dulu yang Anda harus pahami. Karena di luar sana ayah sama anak baku ambat, anak sama menantu baku ambat di sana. Di negara yang mayoritas mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Lihat itu, Bung, lihat. Bahkan alat kontrasepsi yang mereka gunakan itu gambar Tuhan mereka keluar masuk. Ya. Itu ada gambar Tuhan Anda di situ. Ya, jadi kalau masih ada kebocoran, berarti salah satu di antara mereka ada yang tidak menyetujui perbuatan itu. Alhamdulillah, daripada yang negaranya adem-adem saja. Begitu diperiksa ternyata penyakit AIDS di sana, la haula wala quwata illa billah. Bahkan rumah ibadahnya laki sama laki, manusia dengan hewan, perempuan dengan perempuan dinikahkan. Bagaimana mau bocor? Orang mereka suka sama suka, Paman. Gini, kau terlalu bebas menafsirkan. Oh tidak, itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta, Bang. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu yang terjadi. Nggak bisa Anda kemudian mau nutup-nutup itu. Kalau di Arab masih ada kebocoran, berarti itu masih melanggar, masih dianggap sebuah pelanggaran. Kalau di suatu negara yang adem-adem saja, tetapi ternyata dia adalah negara tertinggi penyakit AIDS-nya, berarti hal pencabulan yang terjadi itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang legal. Begitu, Paman. Nyakit ya? Nyakit ya? Api lanjutkan. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Coba kau tunjukkan kepada saya dasar-dasar
pelarangan kemudian untuk melakukan hal yang tidak senonoh dalam kitab kamu itu apa? Mana coba? Ada enggak? Cakep. Ada tidak? Jangan tahan suara saya. Ada tidak? Anda cuma mau curhat. Jangan curhat. tahan suara saya, bukan suka kau aja ngomong ku. Iya, tunggu. Saya mau tanya kepada saudara, negara mana? Kau diam kalau nanya, nggak usah. Iya, habis saya bertanya, kamu jangan emosi. Itu anusmu sudah mulai keluar, ada sesuatu meleleh. Dengarkan saya. Di negara mana kamu lihat 10 negara tertinggi penyakit kelamin? Sebutkan negara apa pertama, apa agamanya di dalam. Silakan, giliran Anda sekarang untuk Komat Kamit. Udah. Sorry ya, aku kadang nengok si Juma ini kalau ngomong kamu kan naga, katanya naga, tapi kok kayak orang sangit. Kat suara orang. Naga. Kamu sekarang tunjukkan kepada saya. Ini kan Anda bercerita tentang perbudakan, oke? Saya katakan di tempat Anda yang Anda muliakan menurut Anda itu tidak ada perbudakan. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dikenal mana budak, mana majikan. Kenapa? Mereka sama-sama hello. Oh, gereng sana, gereng sini, gereng depan, gereng belakang. Ya sudah, kau jawab. 10 negara tertinggi penyakit kelamin. Sebutkan. 1, 2, 3, mulai. Arab Saudi. Di mana tertulis? Di mana itu kamu bisa dapatkan penyakit AIDS di Arab Saudi? Di mana? Bukan di sini. Arab Saudi itu kerajaan, Jum. Ya, sekarang saya tanya, ada kerajaan. Saya tanya 10 negara atau wilayah tertinggi penyakit kelamin itu di mana dan apa agamanya? Nah ini, saudara Palopo mungkin bisa muncul. Silakan dibesarin. Silakan, izin Bang Hos. Kau bawa narasi majikan ada PKW. Kau buka ini. Izin. Ini kau lari kan? Ini agama apa ini kira-kira? Jumlah IMS yang sangat banyak. Sweden, Karesteng. Jerman, Karesteng. Inggris, Karesteng. Polandia, Karesteng. France, Karesteng. Spanyol, Karesteng. Italia, Karesteng. Denmark, Karesteng. Swiss, Karesteng. Austria, Karesteng. Bagaimana mungkin kemudian ada berita ada seorang wanita dicabulin? Mana mungkin? Tidak mungkin. Karena di sana tidak ada lagi korban, semua pelaku. Mungkin malah di sana itu pembantu yang perkosa majikan. Jadi jangan kau bawa narasi kayak begitulah, memalukan kau. Terlalu kampungan wawasan. Lu ke kampungan ini data. Iya, makanya kalian nggak pernah bahas kitab, kalian dikit-dikit ke kitab. Kenapa larinya ke kitab? Tadi katanya perbudakan. Bisa begitu Akhi Juma, sedikit ya saya tambah ya. Karena di Kristen itu nempelkan tubuhnya pada pelacur jadi suami istri. Di mana itu tertulis? Di 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging, akan menjadi suami istri. Jadi nempel, udah jadi suami istri. Asoy nomor reko. Masih mau. Jadi kamu itu agak santun sedikit karena kamu hidup di tengah-tengah kami yang mayoritas. Kamu kalau hidup di tengah mayoritas kalian, waduh, saya nggak bisa bayangkan gimana nasib kamu itu. Mungkin anusmu sudah sebesar betis saya bisa masuk. Tunjukkan saya Kristen yang pecah. Jadi kau jangan asal bunyi. Nah, itu fakta itu. Itu fakta. Tadi sudah ditunjukkan itu. Itu fakta. Narasi itu nggak begitu, Juma. Lalu bagaimana? Kalau semakin putar balik fakta, bisa mengecilkan orang, itu bukti bahwa isi kepalamu kecil. Tidak perlu dikecilkan orang yang sudah kecil, ngapain? Bukan. Apa? Kerdil wawasan. Lalu kok kerdil? Orang yang kerdil ngapain dikerdilkan lagi? Saya turun dulu host, ya. Kenapa kena lapor? Lapor.
Ya gitulah teman-teman ya. Jadi tadi saya buka data itu bisa diketik aja di Google bahwa apa yang dikatakan Zuma, negara yang paling terbanyak manusianya yang terhidap penyakit kelamin ya. Jadi bisa diklik. Jadi kita nggak ngambil sumber asal ya. Mungkin begitu ya Sugi ya. Betul. Ya itu tadi ayatnya sudah saya bacakan. Di Kristen itu tidak punya tata cara hukum-hukum pernikahan. Jadi asal nempel jadi suami istri. Di mana itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Nih, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Satu daging suami istri. Nah, yang diceritakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 16, lihat, menempelkan diri pada seorang pelacur jadi suami istri. Waduh. Ya. Bentar. Kejadian 2 ayat 24. Ya, itu tadi udah saya baca. Nah, ini ada tanda bintang, larinya itu ke 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas. Nah, kata nas. Nasnya di mana? Kejadian 2 ayat 24. Keduanya akan menjadi satu daging. Jadi prot-prot sama pelacur langsung jadi suami istri. Jangan heran. Tuh. Ngeri-ngeri sedap juga. Pada ya. Yang mengerikan itu adalah bagaimana seorang tenaga kerja yang resmi bekerja disamakan dengan perbudakan. Nah itu aneh itu. Aneh. Dan ini lucunya, kalau disamakan dalam perspektif dia dengan perbudakan, maka di kitabnya sendiri memang berlaku. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Nah ini perintahnya ini. Suruh tidak boleh membantah apa yang diingini oleh tuannya. Nah gimana coba? Jadi orang yang kerja di rumahnya itu apapun yang diingini oleh tuannya itu jangan dibantah. Termasuk jadinya. Prot-prot ya Ustaz? Ya itu satu kalimat yang saya sensor tapi tidak saya sensor jadinya. Teman-teman tolong diploplo ini ya, diploplo. Ya teman-teman silakan di follow Bang Zuma dan akun-akun yang di atas silakan di follow. Baik, selanjutnya kita sambut Bang Victor Kawengan dari Muslim atau Kristen. Selamat malam, saya dari Kristen. Baik, dari Kristen ya. Baik, selamat datang di kanal kami. Tadi di Ustadz Nandar saya di situ ngejar saya ke sini, ngejar saya ke sini ya. Lagi ngejar saya ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan ngejar. Tiba-tiba putus, nggak tahu. Saya juga nggak ngerti, tiba-tiba sudah tidak ada live-nya. Oke, lanjut. Baik, silakan untuk berdiskusi atau ingin ditanyakan. Silakan Bang Zuma. Waktu dan tempat kami persilakan. Diploplo dulu, diploplo. Saya nggak bisa bicara kalau belum cukup ploplohnya. Suara saya nggak kedengaran kan? Kedengaran Gurunda. Oh kedengaran. Berarti sudah bisa ngomong ini. Iya Gurunda. Oh iya. Katanya nggak bisa ngomong kalau belum 3.000. Bisa ya? Laskar habis. Bisa buka kamera kalau belum 1.000. Bunda Rama ini ngejar saya juga ini Bunda Rama ini. udah rungkat. Oh, udah rungkat. Udah ditutup, udah dihentikan live-nya sama Akhir Nandar. Yalah. Tadi ada ini di sana, di siapa? Mukanya Saifuddin Ibrahim tadi di sana. Siapa itu? Oh, itu awalnya ya. Silalahi. Nah, yang kedua ada perempuan ini, pandai bahasa Ibrani sih dia. Wah, tapi ya ngaco, tipu-tipu terus isinya. Bahaya itu. Anu mesianik dia, mesianik. Oh, mesianik. Tapi mesianiknya Wanes dia. Sekte baru. Iya, sekte baru. Mesianik. Agama baru didirikan.
Pak Victor ini jujur loh Pak Victor. Kristen yang jujur ya Pak Victor ya. Alhamdulillah kalau gitu. Haleluya. Iya. Alhamdulillah ya. Silakan dilanjut. Silakan Pak Victor, apa yang mau disampaikan? Saya cuma tertarik aja mau bicara soal kekristenan dengan Muslim ya. Jadi saya makanya suka masuk di room seperti ini. Silakan. Ya. Salam kenal Bang Victor. Itu saja sih. Salam kenal. Iya, Bang Zuma ya. Saya namanya ini Bang Zuma sudah sangat ini di telinga saya ini. Enggak, luar biasa Bang Zuma. Salam kenal ya. Salam kenal Bang. Ini tadi ada ada tema yang kita bawa di sini Bang. Sudah 742 orang yang turun dan belum bisa memberikan solusi terkait dengan penyaliban itu hal dibenci oleh Tuhan atau hal yang direstui oleh Tuhan penyaliban itu. Nah, tadi ada teman yang berapa sesi kemudian saya ajukan pertanyaan yang sama tapi nggak ada jawaban. Siapa tahu Bang Victor ini yang bisa memberikan jawaban. Karena Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Di antaranya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan dan ini adalah perbuatan yang sangat keji. Nah, sedangkan Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Nah, setelah terjadi pembunuhan, ini diridhoi, ini direstui atau Tuhan menyetujui atau gimana? Karena itu adalah perkara yang sangat dibenci. Bagaimana menurut Saudara Victor? Oke. Menurut saya Pak ya, jadi kita berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi konsep penyalipan itu memang sudah ini dari Bapa, dari Tuhan, agar Yesus ini harus mati di kayu salib, gitu. Karena konsepnya adalah konsep keselamatan, penebusan dosa, gitu. Karena penebusan dosa dalam perjanjian lama yang kita tahu bahwa manusia harus mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat celah untuk jadi persembahan untuk mengganti dosa-dosanya dia. Jadi dosa-dosanya manusia ini dipindahkan ke domba itu sebagai ganti untuk disembelih, dibunuh. Itu. Jadi konsep itu yang jadi Tuhan mengutus anaknya Yesus ini untuk itu, untuk penebusan. Jadi dia harus dikorbankan tanpa bercacat celah. Artinya tidak ada dia manusia yang tidak bersalah, tidak ada cacat sedikit pun yang dia lakukan waktu dia hidup di bumi. Gitu. Jadi gini Bang. Itu karena iya. Jadi semua dosa yang dilakukan oleh manusia yang percaya kepada Yesus itu ditebus dengan kematiannya di atas tiang salib. Misalnya nih, ada anak memperkosa ibu kandungnya sendiri. Itu kan dosa besar. Itu terhapuskan dengan percaya kepada Yesus mati di atas tiang salib. Jadi kita tidak ada kenal, kalau di Kristen tidak ada kenal dosa besar, dosa kecil. Artinya seluruh dosa umat manusia. Maksud saya dosa seorang anak, dosa seorang anak memperkosa ibunya kandungnya sendiri itu ditebus dengan Yesus jadi tumbalnya di tiang salib, gitu Bang. Iya. Wow, tepuk tangan dulu. Keren.
Tapi Jadi sebentar tunggu dulu. Iya, silakan. Tapi konsekuensi perbuatannya dia itu tetap melanggar hukum negara di mana dia Iya. hidup. Oke. Tetap dia di penjara, tetap dia Iya. ada hukum sosial ada. Iya, kalau ketahuan. Tapi di dalam Iya. kekekalan, di dalam itu dosanya sudah tidak diperhitungkan. Oke, itu kalau ketahuan, Bang. Kalau tidak ketahuan, malah ketagihan. Tapi percaya kepada Yesus. Gimana? Ya, itu kan gini. Itu kenapa? Sebenarnya kenapa Rasul Paulus bilang biarlah hendaknya hidupmu dipimpin oleh roh. Jadi karena roh penurut tapi daging lemah. Artinya begini. Di saat kita dipimpin oleh daging, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kecenderungan manusia kita ini akan berbuat dosa. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh, tidak ada pikiran untuk berbuat dosa, tidak ada hawa nafsu untuk melakukan dosa. Jadi kalau kita masih melakukan dosa, itu manusianya kita memang. Iya, maksudnya bukan dari itu pola penjabaran. Menjamin. Itu pola penjabarannya, Bang. Yang kita maksud ini adalah Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Itu kan adalah perbuatan keji. Menurut hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian dan sesuatu yang menjadi hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu dulu poinnya. Kemudian muncul Kristen justru menjadikan orang yang harusnya tidak dibunuh dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa mereka. Kan gitu, makanya saya tanya, seorang anak kemudian memperkosa ibu kandungnya sendiri, apakah termasuk dosanya ini ditebus oleh Yesus dengan mati di atas tiang salib? Sedangkan Tuhan mengatakan bahwasanya ini adalah kekejian, ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Di Keluaran 23 Tuhan malah mengatakan, aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tadi orang yang bersalah itu yang memperkosa ibunya, di dalam Kristen malah dibenarkan. Dengan cara apa dia dibenarkan? Dia ditebus. Iya kan? Ini Tuhan mengatakan begini, Bang. Dengarkan dalilnya, Bang. Dengarkan. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya jangan kau jadikan Yesus sebagai judul untuk membenarkan orang yang memperkosa ibunya sendiri. Nah sekarang dosa-dosa menurut Yesus, menurut Paulus, dosa-dosa yang dilakukan kemudian orang Kristen kalau percaya akan darah Yesus di atas tiang salib, maka dosa itu kemudian dihapuskan. Artinya seakan-akan Tuhan membenarkan mereka. Yang penting mereka percaya kepada apa yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Ini gimana ceritanya, Bang? Sorry, Bang, kalau iblis mempersembahkan itu salah statementnya. Oke, saya pertanggungjawabkan. Mohon maaf, saya pertanggungjawabkan. Satu dari Yesusnya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang ke-12 orang ini? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblisnya? Yudas. Yudas melakukan apa kemudian di dalam prosesi penyaliban? Dialah kemudian dalangnya sampai Yesus ditangkap, sampai Yesus disalibkan. Iblis yang merasuki dia sampai ada pengkhianatan. Satu. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Untuk mempersembahkan Yesus di atas tiang salib. Itu yang satu. Kedua, imam-imam kepala di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, mereka kompak melakukan dusta palsu untuk supaya Yesus disalibkan. Jadi
Jadi semua karya iblis yang bekerja. Sampai-sampai Pilatus sebagai gubernur saat itu mengatakan begini di dalam Matius 20 Matius berapa itu ya? Matius 27 nomor 18. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Apa kata Pilatus? Mereka semua ini kompak untuk menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu sifatnya iblis, Bang. Jadi iblislah yang kemudian mempersembahkan Yesus di atas tiang salib. Sementara Tuhannya marah, benci. Aku benci, aku marah, aku tidak suka, aku jijik. Di dalam Amsal 6 jelas sekali dikatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Di antaranya menyerahkan pembunuhan terhadap orang yang suci. Nah, iblis berlawanan. Tuhannya membenci pembunuhan terhadap orang yang jujur, terhadap orang yang benar. Iblisnya justru mempersembahkan orang yang jujur. Kristen di sana di mana berdiri? Di Tuhan atau di iblis? Itu dulu poinnya. Tuhan mau agar jangan terjadi pembunuhan kepada orang yang benar, karena Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah, pelaku maksiat yang tadi. Kemudian iblis justru sebaliknya, dia mempersembahkan kemudian orang yang tidak bersalah sebagai korban penghapus dosa. Bertentangan antara iblisnya dengan Tuhan. Tuhan membenci, iblis menyukai, malah mempengaruhi Yudas, mempengaruhi imam kepala, mempengaruhi orang Farisi, mempengaruhi mahkamah agama. Terjadi penyaliban. Apa yang dibenci Tuhan ternyata dibuktikan dilakukan oleh mereka. Nah, sekarang Kristen berdiri di mana? Di belakang Tuhan atau di belakangnya orang-orang yang mempersembahkan Yesus? Ternyata Kristen berdiri di belakang orang-orang yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib dengan prakarsa daripada iblis itu sendiri. Itu, Bang, yang berat Anda lolosi, itu di situ poinnya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, ini yang terjadi. Silakan. Musiknya dibesarin dong. Ya. Oh, di dulu, Bang. Oke, saya kira gitu. Silakan Akhi Sugi, guru saya, silakan dilanjutkan. Baik. Dulu dari Pak Victornya, ada yang mau disampaikan Pak Victor, bagaimana dengan dari tadi pemaparannya dari Bang Zuma? Jadi sebenarnya memang iblis tidak mengetahui ini ya Tuhan ya, rencana Tuhan. Jadi dia pikir dengan membunuhnya Yesus dia menang. Padahal sebenarnya dengan membunuhnya Yesus dia sudah terkecoh bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, kuasa yang selama ini diambil dari Adam, kunci maut direbut lagi oleh Yesus, begitu. Jadi sebenarnya inilah kemenangan, bukan kekalahan dari Tuhan. Justru inilah kemenangan. Nah itu. Jadi bukan. Jadi Yesus, jadi iblis di sini posisinya terkecoh, bukan berarti dia. Iya, jelas harus mati. Manusianya dia. Oke, baik. Kemanusiaannya dia harus mati. Kalau saudara Victor, kalau saudara mengatakan iblis terkecoh, yang mengecoh iblis siapa? Ya, dengan skenarionya Tuhan. Berarti Tuhan sendiri lebih iblis dari iblis kalau gitu. Karena dia mengecoh iblis supaya melanggar hal yang dibenci. Kan dia membenci, Bang. Supaya hal yang dibenci ini terjadi. Bukan. Berarti Tuhan yang menginginkan adanya penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Berarti Tuhan bekerja sama iblis untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ini dia katakan aku membenci, kok malah dia yang mengecoh. Gimana ceritanya, Bang? Iya, dia membuat iblis membunuh Yesus kan? Artinya? Iya, artinya kan namanya pembunuhan. Nggak mungkin Tuhan yang harus bunuh sendiri diri.
dirinya sendiri kan begitu. Ya, jadi menurut saudara Karena pembunuhan memang dari tujuannya dia, tujuannya dia ke bumi itu untuk disalib. Udah jelas visinya Tuhan turun ke bumi ini untuk disalib. Di mana itu Bang tertulis? Itu Yohanes 3 ayat 16 itu. Coba Anda bacakan. Ya, kasih kepada manusia. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Dia harus manusia, anak manusia Yesus. Untuk apa? Untuk apa? Untuk di mana tertulis itu Bang? Di mana tertulis? Yohanes 3 nomor 16 itu tidak tertulis begitu. Keselamatan. Iya, kan bicara keselamatan di situ. Keselamatan menurut Yesus jelas ketika ditanya oleh orang-orang kesalib. Kok nggak ada? Itu pekerjaan iblis itu Bang. Silakan. Melalui ini kan di 16 ini kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya kan? Terus ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam bumi dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan. Jadi konsep keselamatan, menyelamatkan. Jadi yang kita percaya keselamatan itu adalah salib. Oke. Bagaimana bisa salib? Bagaimana bisa menyelamatkan salib itu sementara penyaliban itu adalah prakarsa iblis, Bang? Bagaimana bisa? Salah. Loh, makanya saya minta dalilnya di mana Tuhan agar menyalibkan kemudian Yesus. Anda menunjukkan Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang siapa yang mengajarkan penyaliban itu adalah keselamatan? Dasar keselamatan kita disalib, orang percaya, Bang. Ya itu yang kutanya abangku, mana dalilnya dari Tuhan bahwa keselamatan itu adalah penyaliban? Justru bukankah tadi saya sudah mengatakan iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam-imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama, sementara Tuhannya sendiri mengatakan aku membenci 6 perkara yang diantaranya adalah melakukan pembunuhan. Nah sekarang begini. Di hari Sabat itu tidak boleh bicara Sabat, ya kan? Sekarang begini. Kita tanya aja. Tuhan Yesus waktu itu menyembuhkan orang di waktu hari Sabat. Nah, Yesus ketika ditanya, Tuhan, Guru, perbuatan apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa masuk ke surga? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Matius 19. Nah sekarang, apakah membunuh Yesus itu bisa membuat orang masuk ke surga? Yang membunuhnya? Bukan pembunuhannya. Mau yang membunuh, mau yang mengimani pembunuhan, mau yang tepuk tangan terhadap pembunuhan ini, apakah itu adalah jalan menuju surga? Sementara Yesusnya mengatakan, jangan membunuh. Iya, yang membunuhnya pasti tidak masuk surga, Pak. Loh, kenapa bisa? Iya, bukankah tadi pembunuhan menurut saudara adalah jalan menuju kepada keselamatan? Salah, bukan itu maksudnya. Ini yang membunuh Yesus ini pahlawan atau konsep apa? Konsep keselamatan yang saya bilang tadi bahwa tadinya domba yang disembelih. Yesus kan digambarkan sebagai domba juga. Nah ini dia kena anak domba yang disembelih. Dua kali lebih jahat berarti. Udahlah dia dibunuh, dikasatrakan lagi dengan anak hewan. Gimana itu Bang? Anak hewan. Lah kan Yesus dibilangnya anak domba. Domba itu malaikat atau hewan Bang? Terlalu. Ya hewan. Ya hewan, berarti Yesus sudah dibunuh. Begitu juga gambaran. Iya, disetarakan dengan anak hewan. Sekarang kalau saya katakan Anda hewan, Anda mau? Nggak mau kan Bang? Makanya itu ada. Ini kita bicara tertulis kan, ya ada tertulis. Nah itu dia. Makanya anak domba Allah. Ya kan, apa berarti menyalahi Alkitab gitu? Kan nggak bisa bilang begitu. Nah itu dia makanya Alkitab Bang. salah menulis. Makanya gini loh.
begini, Tuhan kan sudah mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong. Ini orang Kristen kena ini. Matanya sudah membaca dalil di kitabnya orang Yahudi, jangan membunuh, tapi sombong. Apalagi lidah yang dusta. Coba, sudah jelas-jelas yang merasuki Yudas adalah iblis, dibelokkan. Itu adalah kehendak Tuhan katanya. Yang mengecoh iblis adalah Tuhan itu sendiri. Lidah yang dusta. 2, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, ini Kristen dari hasil tangan yang membunuh Yesus dijadikan sebagai pahlawan. Apa buktinya? Mereka mengutuk dengan mulut, tetapi mereka tepuk tangan di dalam hati. Karena dengan membunuh Yesus, dosa orang Kristen dibebaskan. 3, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Coba, setelah kejadian itu terjadi, dijuallah kemudian Yesus ke Roma dan Yunani, dianggap sebagai dewa, yang Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dengan darahnya kemudian manusia diajarkan itu sebagai penebusan. Bahkan Yesus dianggap sebagai anak domba. 4, kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Sabar bang. Kaki yang lari menuju kepada kejahatan. Tuhan menyelamatkan Bani Israel dengan memberikan persembahan kurban hewan. Tetapi Kristen lari kepada persembahan manusia. Sementara Tuhan murka kepada persembahan darah manusia. Tuhan jijik kepada dewa Molok, di mana mereka selalu mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tapi Kristen lari menuju ke sana. 5, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini saudara tidak sadar Anda melakukan kebohongan yang begitu hebat. Tuhan terlibat kerjasama. Kemudian Tuhan mengecoh iblis supaya iblisnya membunuh Yesus. Masakan ada Tuhan Anda katakan seperti itu? Semua yang dibenci Tuhan, semua perbuatan keji yang membangkitkan kekejian bagi Tuhan, Anda lakukan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi agama yang didirikan Paulus, kaumnya, umatnya yang ada di dalamnya itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah sekarang sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka hanya meninggalkan hukum Taurat, tidak mempraktekkan, mengajarkan, tidak mempraktekkan, tetapi tidak menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Kristen sudahlah kemudian dikatakan Taurat itu sudah tidak berlaku, sudah dibatalkan, sudah digenapi. Ditambah lagi menuhankan manusia, 2 kali lebih jahat. Tapi itu adalah hak saudara saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dari Bible berdasarkan dengan pemahaman saya. Kalau saudara kemudian menganggap itu salah, saya minta maaf. Ya sekarang adalah hak Anda untuk kemudian membela keyakinan saudara. Silakan Anda mempertahankan iman Anda yang justru bertentangan dengan apa yang tertulis di kitabnya Anda sendiri. Silakan, itu hak, la ikraha fiddin. Saya hanya menyampaikan saja. Anda mau terima alhamdulillah, tidak terima astaghfirullah. Itu urusan kita masing-masing. Silakan. Yang lain silakan dilanjut, Akhi Sugi atau teman-teman yang lain. Siap, Guru dah. Oke, baik. Pak Victor. Victor, masih monitor Pak Victor? Iya. Baik. Ketika Pak Victor ketika Pak Victor membawakan dalil ya, di Yohanes 3 nomor 16, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Allah tidak pernah mau menyalibkan anaknya yang tunggal, tapi menganugerahkan anaknya yang tunggal. Artinya di sini, kalau sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal, apa mungkin yang namanya seorang bapak itu akan menyalibkan anaknya? Mungkin atau tidak? Iya, karena memang konsep keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita salib. Jadi makanya dia tadi kan bilang untuk menyelamatkan manusia dengan cara apa? Tuhan mau menyelamatkan manusia itu dengan cara apa? Dengan cara
domba. Sudah ngasih cara Pak dari dulu Pak, Persembahan dulu domba. bertobat, melakukan Allah perintah itu- Tuhan. Ya. Itulah dikasih, udah Perintah, diajarin. melakukan perintah Tuhan, ya kan? Selama ini dari perjanjian lama, siapa yang bisa selamat dengan melakukan perintah Tuhan? Yang sempurna ya. Karena kamu tahu orang yang tidak selamat. Kalau perintah Tuhan satu pun yang iya. Makanya Bentar, saya tanya. biarkan. Begini Pak, Keselamatan, kita korelasikan iya. Pak, korelasikan ayat Yohanes itu Pak, dalam Yohanes 3 nomor 16 dengan Yohanes 12 nomor 27 Pak. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Pada saat itu Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan. Nah, pertanyaan saya Pak, ketika Yesus berdoa minta diselamatkan Pak, di sini jelas ya, Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Kira-kira, Mana? Yohanes berapa tadi? Yohanes 12 nomor 27 Pak. 27. Ya, silakan Dia dibaca dulu. bicara, ya biar saya jelas dulu. Nah, Sekarang Yesus jiwaku berdoa terharu dan pada apakah saat yang- itu. Ya, pada saat itu Yesus Bapa, berdoa, selamatkanlah aku dari saat minta ini. minta diselamatkan. Nah, sekarang Pak, sebagai kita menggunakan akal dulu Pak ya. Sebagai naluri insting seorang bapak, ketika anaknya minta berdoa, minta diselamatkan, apakah yang namanya anak itu mau diselamatkan sama bapaknya atau tidak Pak? Apakah Ya, doa ternyata Yesus kan ini didengarkan atau tidak? Pasti didengar. Ini kan Pasti didengarkan. bicara kemanusiaan. Dikabulkan ya. atau Iya. tidak? Dikabulkan atau tidak? Tidak. Oh, tidak dikabulkan. Iya. Iya. Kan dia, repot kalau kan udah dia begini harus ya. mati. Membantah Karena itu. Karena Ibrani 5 nomor 7 Pak, doanya didengar Pak, dikabulkan. Ah gimana sih Bapak ini? Kok malah kita itu, Pak. sendiri dibantah? di sini Tapi begini ya Hi. Sebenarnya Victor ini dan teman-teman Kristen salah menafsirkan tentang menganugerahkan. Maksudnya ini Bapak menganugerahkan anaknya itu bukan untuk dikorbankan Bang di situ, tetapi untuk datang membawa ajaran Bapak. Makanya ada dikatakan segala firman yang kau berikan telah aku terima dan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah inilah yang dimaksud dengan anugerah. Konsep keselamatannya itu adalah ajaran, bukan dengan dia turun mateng. Nggak begitu, masa Tuhan turun mateng? Di mana? Otak gitu Bang. Itu Iya. coba kamu memanai baca ya ini judul dari Yohanes 12 tadi. Yesus memberitakan kematiannya. Artinya dia sebelum dia mati dia sudah tahu akan mati. Lalu kenapa dia bilang Eli Eli lama sekali Bapak? Kalau dia tahu dia akan mati. Sebentar dulu. Ini kan ya kita bicara yang Yohanes 12 dulu ini. Iya. Iya, di dalam Yohanes 12 itu Kalau Pak, memang ketika kalau Yesus memang, itu minta diselamatkan. apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak bisa membatalkan kematiannya dia? Bisa kan? Pak. Tapi Kenapa tidak? apakah Bisa. terjadi? Ya, tapi Terjadi, kenapa dia Pak. mati? Yesus diselamatkan. Terjadi kan? Mati kan? Terjadi, Yesus Kok diselamatkan. diselamatkan? Tidak, Dari Pak. mana diselamatkan? Dari mana? Dari mana Nggak, bilang diselamatkan? Bapak Dia bisa mati kok di kayu salib. mengatakan ketika Yesus berdoa meminta kepada Bapaknya minta diselamatkan, berarti Bapaknya dicuekin sama Bapaknya, begitu Pak maksudnya. Dan doa Yesus tidak Bukan, didengarkan. karena Yesus sudah tahu dia harus mati, karena memang itulah tujuan Coba Pak, dia datang ke dunia. Kita bermain akal dulu di sini Pak ya. Kita bermain akal. Ini, taruhlah akalnya begini. saya ini anak Bapak. Manusia. Pak, sebentar Pak ya. Anggaplah Dewa ini adalah anak Bapak. Anggap ya. Dewa anak Bapak, Dewa anak yang taat, Dewa anak yang patuh. Pada saat itu Dewa hendak disalib. Nah, terus Dewa minta tolong kepada Bapak Victor. Pak Victor ini kan seorang Bapak Dewa. Kira-kira nih, Pak Victor mau menyelamatkan Dewa atau tidak? Ya, pastilah harus selamatkan anak sendiri itulah, ya. Pak. Ya pasti. Iya. Tidak mungkin yang namanya Itu kan cara seorang bapak- berpikirnya manusia.
Jangan samakan cara berpikir manusia dengan Tuhan. Dari mana Bapak bisa tahu Tidak bisa kalau Tuhan itu disamakan. berpikirnya seperti itu, Pak? Iya, Bapak mau samakan Tuhan itu dengan pikiran Bapak. Pak, yang namanya Tuhan memberikan satu pedoman, satu tuntunan, tidak mungkin yang namanya tuntunan itu membuat umatnya itu pusing, melawan dengan akalnya. Sementara ajaran berarti Bapak ini, pikirannya, sebentar gini, Bapak berpikir najis, Tuhan berarti berpikir najis juga sama seperti Bapak. oh kalau kata Tuhan najis ya najis, Pak. Kalau Tuhan sudah menetapkan seperti Bapak, itu, Bapak lagi berpikir mesum, berarti Tuhan juga bisa berpikir mesum begitu. lah, sama. ini gimana, ini kemana ini arahnya Bapak ini? Bapak Iya, kemana? makanya saya bilang jangan samakan Dewa. pemikiran Bapak Ahli dengan Dewa, kita pemikiran pakai nas Tuhan. tertulis lagi ya. Kita pakai dalil tertulis lagi biar tidak asumsi Pak Victornya gini. Afwan, gini. Ini pikiran Tuhan yang tertuang di dalam kitab Anda, firman Tuhan. Gini Bang, izin sedikit. Karena di dalam kitab Anda dikatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15:29. Pertanyaan saya, Pak, Yesus itu orang fasik atau orang baik atau orang benar? Orang benar. Kalau orang Tidak ada benar, satupun artinya kesalahan, doanya didengar Tuhan, Pak. Jelas. Ya kalau didengar Tuhan berarti ketika dia minta diselamatkan ya selamat. Gimana sih? Ya Bapak, sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Iya. Itu baca itu. Iya kan? Dia minta itu. Betul, itu nyambung itu sama doanya itu. Doanya itu minta disalib atau tidak? Nyambung dengan doa ini. Minta dilalukan, artinya minta jangan disalib kalau boleh. Iwan, sudah jelas dia mengatakan doa Yesus itu didengarkan, tetapi doa Yesus itu tidak dikabulkan. Bapak bapak macam apa seperti itu, Pak? Tidak mau menyelamatkan anaknya. Bahkan naluri seorang makanya bapak macam apa yang harus menyalibkan anaknya, betul. Nah, itu betul. Bapak macam apa kan? Iya loh, betul. Iya. Kata Tapi Yesus, itulah, kata karena dia Yesus, mengasihi. iblislah yang menjadi bapakmu. Dasarnya gini, karena begitu besar, karena dia mau menyatakan kasihnya sebenarnya, bukan dia mau menyatakan kehebatan dia, tapi menyatakan bahwa dia mengasihi Bapak Ibu. Sudah betul, udah betul ayat itu Bang. Karena begitu besar kasihnya sehingga Makanya dia menganugerahkan anaknya untuk membawa ajaran, bukan untuk disalib. Bukan untuk disalib. Itu maknanya ayat itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Ajaran supaya banyak kita itu disesatkan, mengikuti Pak. ajarannya, Pak. Bukan Allah menyalibkan anaknya yang tunggal, bukan. Jadi yang namanya seorang kalau kita bukan mengikuti ajarannya. Kalau iman Kristen bukan begitu. Oh, kalau bicara iman Kristen itu jadinya ini. Baik, kalau bicara iman, iya kita kan akhiri mengikuti aja, Pak. ajaran. Kalau bicara iman, Mengikuti ajaran. Kalau kita bukan mengikuti ajarannya Yesus. Kamu kembali aja ke ini, ke apa, ke topik apakah betul konsep penyaliban itu adalah untuk sebagai penebusan dosa? Karena bisa saja kematian itu dengan unsur yang lain. Bentar Bang Tedor, dengan sudah dapat kematian si itu ada unsur poinnya. yang lain. Sudah dapat si poinnya. Jadi Pak Victor ini tidak mengikuti ajaran Yesus, betul Pak Victor? Tapi Yesus yang hidup Tapi lagi, nah itu. Itu makanya Pak, kalau setiap diskusi itu butuhnya jadinya BPKB Pak. Bapak tahu BPKB apa Pak? Biangnya Paulus, Kristennya bingung. Jangan selalu bilang Paulus sesat atau kayaknya agak Paulus ini agak sensitif buat bapak-bapak di sini, makanya saya mohon maaf nih. Ya Pak Victor, kita diskusi. Saya bilang tadi saya tidak akan keluar dari narasi yang tertulis di kitab Anda. Makanya ketika menghendaki pembunuhan, kalau kita melihat lagi kepada narasi Yesus, Pak, di situ kan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas
kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi di kitab Anda dikatakan menurut Yesus ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Artinya yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus di sini siapa, Pak? Karesteng. Susah ya Pak ya? Kan susah Pak, karena memang iblis yang merasuki Yudas. Ya, oke. Salah. Lah, salah kalau bilang begitu. Iblis yang merasuki Yudas sehingga menyebabkan Yesus ditangkap. Oke. Karena apa landasan Anda mengatakan salah? Statement saya juga dibilang salah. Jadi saya juga bisa dibilang salah menurut saya. Iya kan, boleh toh? Pakai dalil Pak, makanya pakai dalil. Iya. Maka saya nah hafal ayatnya, tapi gini Pak. Aduh. Sebentar. Gimana? Yesus adalah anak domba. Anak domba. Jadi gambaran anak domba yang dikorbankan. Yang dikorbankan. Jadi bukan bahasanya dibunuh, tapi dia korbankan. Jadi domba itu bukan dibunuh tapi dikorbankan. Beda. Terlalu kau Victor. Itu ada tujuan. Anak orang kau katakan anak hewan. Terlalu kau ini. Loh, bukan terlalu. Alkitab menulis itu, Pak. Yesus adalah anak domba Allah. Dan kamu mengamini. Loh, jelas Alkitab kok yang menulis. Ini di dalam Yohanes 13 nomor 2, Pak. Di dalam Yohanes 13 nomor 2 itu iblis membisiki tindakan kejahatan kepada Yudas, Pak, agar Yesus ditangkap. Di dalam Yohanes, di dalam Lukas, di kitab Anda dibahas. Artinya di sini adalah pembunuhan manusia tidak bersalah menurut Yesus adalah kehendak iblis. Karena kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, karena dia menghendaki pembunuhan sejak semula terhadap pembunuhan manusia. Bahkan tadi dikatakan Tuhan yang benar itu mengatakan bahwa tindakan kekejian bagi Tuhan adalah membunuh manusia yang tidak bersalah. Oke, mari kita lihat Pak, kita uji sama-sama akal sehat kita ya. Sebagaimana juga tadi di Amsal 15 dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang-orang benar didengarnya. Nah, sekarang kita lihat Yudas. Mari kita uji di sini Pak akal sehat Yudas yang dirasuki iblis. Kita baca Matius 27 nomor 3 Pak. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tindakan Yudas yang menghasut, yang membocorkan tentang Yesus sehingga Yesus mati disalib, ternyata menurut kitab Anda Yudas menyesal. Pertanyaan saya Pak, penyesalan Yudas ini benar atau salah Pak? Dia menyesal ya, dia sadar dengan kesalahannya dia. Nah, sadar akan kesalahannya. Apa kesalahan Yudas? Iya, dia berkhianat kan. Dikasih tahu itu informasi. Iya. Sehingga Yesus mati disalib, benar nggak? Sehingga Yesus ditangkap. Nah, di sini ayatnya bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Yudas menyesal. Di sini kalau kita melihat akal sehat Pak, Yudas saja sudah menyesali perbuatannya. Kalau tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan yang salah. Kalau Anda katakan bahwa Yudas menyesal adalah benar, pertanyaan saya buat Bapak, berarti pembunuhan Yesus adalah tindakan yang salah. Benar nggak Pak? Pembunuhan Yesus tindakan yang salah dari sisi mananya? Ya Allah, dari sisi mana? Dari tadi sudah kita bahas. Melalui kitab firman Tuhan Anda kita bahas kekejian bagi Tuhan. Dari sisinya Tuhan, dari sisinya
Dari sisi Tuhan salah. Tadi ayat-ayatnya ada bahwa yang menghendaki pembunuhan menurut Yesus adalah iblis. Kamu melakukan kehendak-kehendak bapakmu, yang di situ bapakmu adalah iblis, termasuk pembunuhan terhadap manusia. Nah, sekarang sementara Tuhan yang benar tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia, apalagi manusia itu tidak bersalah. Nah, sekarang Yudas sendiri menyesali perbuatannya karena dia habis dirasuki iblis, melaporkan kepada Pontius Pilatus dan imam besar di situ bahwa dia itu hendak dihukum dan disalibkan sehingga dihukum mati. Yudas menyesal. Pertanyaan saya, tindakan Yudas menyesali perbuatannya itu adalah tindakan yang benar atau tindakan yang salah, Pak? Tindakan yang salah. Loh, berarti Yudas menyesali tindakan jahatnya adalah salah. Astagfirullah, ini gimana Bapak ini? Dia menyesali. Yudas aja sadar, Pak, kan? Tindakannya itu salah. Betul. Iya, sadar. Terjadi pembunuhan Yesus. Masa Anda salahkan? Iya, kesadaran Yudas karena tindakannya salah, menurut Anda itu salah. Tindakan Yudas, dia menyesali kan? Penyesalan Yudas itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah, Pak? Ya dia ya benar lah, secara ini kan kita menyesal apa yang kita perbuat salah. Kalau tindakan Yudas menyesali terhadap pembunuhan Yesus, artinya pembunuhan Yesus itu tindakan yang salah, benar nggak, Pak? Menurut siapa? Saya tanya menurut siapa? Menurut diskusi kita, Pak. Menurut siapa? Lah, contoh kan barusan begini. Saya beranjak dari kitab Anda, Matius 27 nomor 3, bunyinya, Pak, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah sebentar, Pak. Ini melalui kitab Anda bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah Yudas. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tindakan penyesalan Yudas ini tertulis di kitab Anda. Jadi pertanyaannya, ini tindakan penyesalan Yudas ini benar atau salah, Pak? Benar. Kalau tindakan penyesalan Yudas adalah benar, berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan kesalahan, Pak. Menurut hukum Taurat salah. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi menurut kita nggak salah. Pembunuhan itu sudah harus terjadi. Benar kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus, Pak. Yesus bilang yang menghendaki pembunuh. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis ini kan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terjadinya pembunuhan terhadap Yesus berawal dari iblis merasuki Yudas agar Yesus ditangkap dan dibunuh. Bukti benar ucapan Yesus ini. Iblislah yang menghendaki pembunuhan itu. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Nah, setelah pergi iblis dan Yudas menyesali perbuatannya, artinya tindakannya salah, karena tindakan Yudas itu melakukan kehendak iblis, yang dimana iblis menghendaki pembunuhan terhadap manusia. Kalau tindakan Yudas menyesal dan itu kesalahan, artinya, Pak, pembunuhan terhadap Yesus adalah suatu kesalahan besar, suatu dosa besar, sebagaimana juga tertulis di kitab Anda, kekejian bagi Tuhan menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Kalau bilang begitu berarti salah juga dong Tuhan mengutus Yesus ke bumi, ya kan? Salah juga. Bukan itu tidak salah, Victor. Kamu yang memahami salah.
Bukan, pemahaman saya udah betul, cuma disesatkan dengan cara berpikir yang salah. Yesus mengajarkan pertobatan, berbuat baik, bahkan dia membedakan antara ajaran. Gini Pak, iya Pak, coba gini, itu benar, Yesus itu diutus Tuhan, itu benar, mengembalikan manusia kepada jalan kebenaran. Bahkan dia mengabarkan jangan ikuti iblis. Loh, ini kata Yesus. Menurut Bapak seperti itu. Iya. Menurut Yesus. Tapi makanya saya bilang kan ini tujuan awalnya dia datang itu apa? Untuk mati di kayu salib, Pak. Itu tujuannya. Keselamatan. Tujuan awalnya mati di kayu salib. Jadi, aduh. Keselamatan dasar iman kita dari situ, dari salib, Pak. Jadi Bapak kalau mau patahkan itu, artinya mau patahkan iman Kristen. Ketika Yesus mengajarkan, gini Pak, ketika Yesus mengajarkan makanya saya bilang, nggak bisa Bapak mau dengan berlogika apapun, nggak bisa mematahkan imannya Kristen. Logika yang, itu karena doktrin buta Bapak. Logika yang kami terapkan berdasarkan nas tertulis di kitab Anda Pak. Bukan hanya kami bermain logika saja, tetapi berdasarkan kitab Anda juga. Contoh begini, saya tanya begini. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya di kitab Matius, arti sebenarnya gitu. Sebentar, Pak. Contoh begini, ketika Yesus dihampiri oleh muridnya, guru yang baik, pekerjaan apakah agar aku masuk ke dalam kerajaan surga? Kata Yesus jawabnya apa? Jangan kau katakan aku baik, sebab hanya satu yang baik, yaitu Bapamu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, turutilah segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, bersaksi dusta, dan seterusnya. Itu perintah Allah. Itulah ajaran Yesus, agar kamu masuk ke dalam surga. Loh? Salah lagi. Masih salah juga perkataan Yesus. Itu hukum Taurat yang Tuhan Yesus bilang. Lah memang Yesus tidak. Oke. Kalau salah berarti menurut Anda membunuh orang tidak bersalah itu boleh. Terus bersaksi dusta boleh. Bersaksi dusta boleh. Hukum Taurat kan bilang begitu. Lah iya, itu yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa Anda salahkan? Bukan diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus salah. Yang diajarkan oleh Musa. Musa yang mendatangkan hukum Taurat. Bukan Yesus. Makanya di situ Yesus menjelaskan ketika ditanya guru yang baik, utama, kan itu ada pertanyaan itu. Lah iya, makanya di kitab Anda dikatakan, ya kan? Aduh ya Allah. Di situ kan di Matius 13 juga dikatakan, banyak sekali di Matius itu dijelaskan ketika ditanya guru yang baik, pekerjaan apakah agar dia masuk ke dalam kerajaan surga? Jangan kau katakan aku baik, sebab hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Kan gitu. Matius 19. Nah, di situ apa? Kehendak Bapa di surga itu, yaitu jangan bersaksi dusta, berbuat baik kepada orang tua. Itu kan ajaran Yesus, Pak. Bener nggak? Kehendak Bapa di surga. Yang saya tahu kehendak Bapa di surga, biar engkau mengenal Tuhan yang benar dan percaya kepada Yesus yang adalah anak. Utusan. Aduh, ini gimana sih Kang Dewa? Ya. Takut sekali ini doktrinnya. Itu ketika Yesus ditanya Pak oleh murid-muridnya, guru yang baik, pekerjaan apa agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Iya. Coba, apa jawaban Yesus? Iya, seperti tertulis itu. Apa? Seperti tertulis itu. Apa tertulisnya? Iya, perlu dibaca. Terus saya nggak perlu dibaca, saya udah tahu ceritanya. Iya. Betul, ceritanya apa? Coba apa? Ya udah itu apa ya? Lama nanti kita perlu cari ayatnya lagi kan. Loh, saya kasih tahu Matius 19. Oke. Kalau gitu kita kasih tahu. 19 betul.
Saya nggak membantah kan, Nih. memang ada itu ayatnya. Loh, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Bener nggak ini ajaran Yesus? Betul, bukan ajaran Yesus itu, dia lagi kasih tahu perintah-perintah Tuhan. Lah iya bener atau tidak ini ajaran Yesus? Gimana sih Bapak ini? Dia bilang kan Lah, kata Yesus agar tadi orang saya itu bilang, masuk ke dalam itu hukum surga. Taurat, dia bilang hukum Taurat Lah, itu ajaran itulah, siapa? Pak. Musa. Terus salah Yesus Iya, mengutip kan? hukum Taurat. Ketika Yesus mengutip hukum Dia Taurat salah. mengutip, nggak salah, betul itu. Oh, kalau tidak salah, berarti itulah yang Yesus ajarkan. Orang yang melakukan itu dia masuk ke dalam surga. Iya. Bener nggak? Nah, ketika Yesus berkata jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri. Kan memang dia katakan dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Artinya itu berlaku dan larangan itu diberlakukan oleh Yesus. Itulah cara orang masuk ke dalam surga. Bukan Yesus berkata, "Tenang kawan, nanti gue juga disalib, beres dosamu." Enggak. Tapi suruh melakukan segala perintah Allah di situ agar orang itu masuk ke dalam surga. Iya. Iya. Iya kan Pak? Betul. Bener nggak? Betul. Dia nggak tahu itu. Kok nggak tahu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan cepat tertawa. Nah baik itu. Bukan Kita cepat berdiskusi. tertawa Pak. Bapak kelamaan nahan. Jangan memancing emosi. Bukan, Bapak kelamaan Jangan sok pinter nahan. di sini. Bukan, ajaran Yesus itu benar atau tidak, Pak? Ajaran Yesus itu benar di situ atau tidak, Pak? Tadi kan Ajaran sudah Yesus jelasin, itu cuman benar atau situ tidak? maksain terus. Ya sudah, oke. Yesus mengajarkan itu. Maksa Orang sih? itu ya. Bentar Pak Ustadz. Tadi kamu Victor yang disampaikan Pak Alif sudah dapat poin ya? Nah, menurut Yesus yang melakukan segala perintah Tuhan, mengerjakan semua yang sudah dituliskan, dia akan masuk ke dalam surga. Kerajaan surga ya. Tanpa ada penyaliban pun orang itu sudah bisa masuk ke dalam surga, Pak. Nah, ketika Yesus berkata jangan membunuh, loh, kenapa demikian? Kenapa dikatakan jangan membunuh? Kata Yesus kan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena iblis menghendaki pembunuhan manusia dari zaman semula. Nah, tertulis lagi, kenapa dilarang membunuh? Karena itu kekejian bagi Tuhan, karena Tuhan sangat tidak suka bahwa menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Artinya Pak, pembunuhan terhadap Yesus secara historis di kitab Anda sendiri itu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Pak. Berawal dari hasutan Yudas, di mana dia dirasuki oleh iblis, karena memang iblis adalah menghendaki pembunuhan terhadap manusia. Maka Yesus, menurut keyakinan Anda, menurut kitab Anda tertulis, dia disalib, dia dibunuh. Yudas sendiri sudah menyesali perbuatannya. Kalau dia sudah menyesali perbuatannya, artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang salah atau dosa besar. Ya, betul itu. Betul. Kalau tindakan yang salah dan tindakan dosa besar, maka mengiyakan, malah mengatakan dosa manusia ditebus karena pembunuhan Yesus. Lah, itu kehendak siapa, Pak? Saya sudah jawab, cuman Bapak membantah terus. Jadi ya mau memaksakan. Lah, maksa yang lagi. nggak sesuai. Iya. Kalau sebenarnya pertanyaan itu doktrin sudah jawab, iman sudah Bapak selesai. tidak sesuai kitab tertulis ya Pak ya? Ya, itu betul. Kok begitu?
Lah itu dasarnya dan tertulis. Astagfirullahaladzim. Nah, Bapak memutarbalikkan seakan-akan Ya cerita enggak ini Pak Victor. ada pembunuhan. Pak Alif tadi sudah membaca berdasarkan Sedangkan narasi-narasinya bahasanya daripada di Alkitab ini bukan Bible. pembunuhan. Iya, dengar dulu. Bahasanya bukan Dari pembunuhan di Bible, sini. Kenapa Pak. kok jadi Kenapa dicampur kenapa dengan jadi suatu imamnya? Kan itu semua Pak Ustadz Talib dibawa dari Bible Kenapa semua. larinya ke Yang iblis? salah dengan Bible itu apa? Yang salah imam atau Bible Bapak yang salah? Nah, ada yang salah. Bapak Itu yang kenapa menjadi bertabrakan dengan memutarbalikkan isi Bapak? Kan Bible. sudah jelas Pak Ustadz Talib tadi membawakannya daripada Bible Nah. itu dipaparin dan dirujuk kepada Yang Bible itu kembali. Bapak ini memutarbalikkan isi Alkitab ini seakan-akan melanggar. Enggak. Melanggar Dengarkan pembunuhan ini, dulu. sehingga Makanya Yesus jangan mati ini bersikeras suatu dengan pelanggaran. imamnya, dengan dokter sesuai dengan yang apa tertulis. Oke. Inilah kalau Memang diskusi mencampur adukan dengan doktrin. Makanya kesalahan yang Bukan paling doktrin. fundamental sekali menjadi halnya begini, tabrakan. Bukannya Bapak juga sedang mendoktrin saya ini. Loh, Apa yang didoktrin itu kan dijelaskan narasi dalam Bible. Coba Iya, coba gini Pak, makanya saya bilang, gini Pak. Nggak bisa. Gimana ini si Victor ini? Pembunuhan itu menyambungnya ke iblis, terus tiba-tiba ke pembunuhan, tiba-tiba mari ke kita hukum buktikan. Taurat, dilarang membunuh. Mari kita buktikan. Iya, Mari itu kita jalurnya salah. Oh, ini jalurnya, Karena ini jalurnya Udah gini Pak. keblinger ini si Mari Victor ini. Mari kita baca. Ini di kitab Anda ya. Ini Dari kitab sisi Anda saya, yang Bapak tadi yang berkaitan keblinger dengan iblis. masalahnya. Dari sisi ini saya. dengerin, dengerin. Keblingernya di mana? Di sini dikatakan ya, yang tadi di Yohanes 8 itu, mari kita baca dari 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, di sini kata Yesus itu berusaha untuk diapain, Pak? Untuk dibunuh atau dibedong atau disuapin? Dibunuh oleh dibunuh. Iya, dibunuh kan? Iya. Nah, makanya kata Yesus di situ dia katakan di 4-4-nya bahwa iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan siapa, Pak? Pembunuhan yang terjadi adalah keinginan orang Yahudi. Iya. Loh. Allahu Akbar. Kan tertulis Yahudi yang menyeret dia ke kayu salib kan siapa? Lah iya betul Pak, mengikuti kehendak Bapa. Di situ kata Yesus, kamu mengikuti manusia yang dirasuki iblis. Ya. Lah iya. Dan manusia iya. Lah itu Bapak saya bilang ahli Farisi, salah enggak? Lah makanya saya bacakan, berarti iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa bapaknya? Orang-orang Farisi yang ingin membunuh Yesus itu. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan iblis itu, Pak. Iya. Yang menuruti kan? Yang menuruti siapa? Yudas, ya kan? Terus yang Yudas dirasuki. Ini ahli Farisi, ahli Taurat. Nah, jadi yang menghendaki pembunuhan terhadap manusia, terhadap jadi sepakat ya, yang menghendaki, yang menginginkan Yesus dibunuh. Aduh. Yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus di sini menurut Yesus adalah iblis, benar nggak? Benar. Yang berat kali jawabnya Bapak ini. Astagfirullahaladzim. Yang ingin membunuh Yesus itu ahli Farisi, ahli Taurat, ya kan? Yang mengikuti siapa?
Bapaknya siapa? Iblis. Kan jelas. Lah, ya iya makanya iblis menghendaki kalau Yesus itu dibunuh, bener nggak Pak? Ya boleh lah, kita bilang iya. Boleh. Ya itu dari tadi kenapa? Biar kita cepat kelar Pak. Ya karena maksa banget gitu untuk bilang harus ke iblis terus gitu loh. Loh, aduh. Ya memang di sini ayatnya orang tadi Bapak sendiri yang nyangkal terus. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Maksudnya Bapak ini artinya kan mau arahkan ke iblis, tiba-tiba ya kan kita percaya bahwa iblis yang merekayasa untuk matinya Yesus, ya kan? Seperti kalau itu kan. Anda tahu saya Warnanya mengarahkan ke iblis, ngapain kita muter-muter Pak dari tadi? Dan memang di sini narasi di kitab Anda, iblislah yang menghendaki. Nah, mereka yang itu menyetujui. Menurut Bapak, makanya saya bilang menurut Bapak, menurut kalian yang percaya itu, tapi kalau menurut kita kan tidak begitu. Lah, Anda tidak percaya perkataan Yesus kalau gitu? Astagfirullahaladzim, Pak. Bingung saya ini berkali-kali bilang. Masa kita enak percaya dia? Aduh, gimana? Lah, nggak mungkin lah. Iblis merasuki Yudas. Sehingga Yudas melaporkan keberadaan Yesus, sehingga Yesus mati disalib. Dan setelah Yudas sadar, sorry, Bapak kayaknya mengeluhkan iblis di sini, ya kan? Jangan-jangan kok mengeluh-elukan? Saya menyadarkan Anda. Nah, sekarang begini Pak. Iblislah yang hebat, yang bisa membunuh Tuhannya orang Kristen, kan begitu toh? Nah, nih. Mari kita lihat. Ini kita ke tokoh satu pengkhianat Yesus, yaitu Yudas. Pak, gini Pak. Yudas saja udah sadar kalau tindakannya menyesal. Kalau pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan kejahatan dan dia menyesalinya. Artinya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan kebaikan, tetapi kejahatan. Ya. Iya. Penyaliban terhadap Yesus adalah tindakan kejahatan. Buktinya Yudas menyesalinya. Anda berpihak nggak dengan Yudas di sini, Pak? Berpihak? Oh tidak lah. Dia yang mengkhianati. Lah itu, Anda tidak berpihak dengan Yudas, berarti Anda berpihak dengan iblis. Karena iblis yang menghendaki pembunuhan. Gimana sih Bapak ini? Salah ini. Lah, kalau salah, Anda sepakat dengan Yudas. Saya ini pengikutnya Tuhan Yesus, bukan pengikutnya iblis. Kok Bapak malah bikin saya kata Yesus, perintahnya nggak nyampe. Benar saja Pak. Justru Bapak ini nggak nyampe otak. Justru Bapak ini nggak nyampe otak. Aduh ya Allah, ya teman ya. Sepertinya dia sudah lelah. Ini kayak bukan lelah. Kalian ini terlalu memaksakan bahwa iblis lah semua ini yang hebat kan gitu. Ya akhirnya kata Yesus. Iblis siapa? Pengikut iblis siapa ini? Oke, mari kita uji. Nggak usah bicara iblis lah. Saya nggak suka bicara iblis. Iblis apa dia? Loh, saya juga nggak suka. Makanya karena kita tidak suka iblis, mari kita kenali perbuatan iblis agar kita tidak sejalan dengan iblis. Loh, kenali iblis itu. Contoh kata Yesus tadi kita katakan. Kenal iblis saja sering buat salah kok. Sebentar Ustaz, sebentar. Kalau tidak ada iblis, Yesus tidak disalib. Kan gitu. Tapi gini, intinya begini. Berarti bapak di sini percaya bahwa Yesus mati. Sebentar dulu. Bahwa Yesus yang mati di kayu salib, betul tidak? Allahu Akbar Pak. Yang itu kitab Anda. Kalau bata-bataan tidak disalib nggak ketemu. Ini tentang konsep keimanan kitab Anda sendiri. Jadi gini Pak, sebelum berdiskusi tentang mengimani kalau Yesus tidak disalib, soal bunuh-membunuh, sebelum bilang bunuh-membunuh, berarti yang mati kayu salib itu siapa? Yesus atau bukan? Kan begitu. Loh, menurut iman saya bukan Yesus. Bapak percaya yang mana? Menurut iman saya bukan Yesus. Kenapa Bapak bicara soal iblis?
Lah, itu di kitab Anda. Anda mengimani Yesus, sementara kitab narasi Anda mari kita bedah, Pak. Ternyata di situ ada peran iblis yang hendak Yesus disalib. Akhirnya Bapak bedah ini bukan bedah Tuhan kita, tapi bedah iblisnya, kan gitu. Pak, Anda kan tadi wajib, iman Anda wajib kalau Yesus itu mati di kayu salib dan menjadi penebus dosa orang Kristen, bener nggak? Tapi sebentar, sebelum Bapak mau ke sana, sebentar akhirnya lagi. terlalu jauh. Sekarang aja, jauh sekarang bicara soal mumpung ada penonton, pembunuhan. mumpung ada viewer, makanya. sekarang aja. Nah, sebelum bicara pembunuhan, percaya dulu bahwa Yesus mati di kayu salib, baru kita bicara soal kenapa dia mati, kenapa, itu baru betul. Nah, inilah terjadinya kontradiksi kitab Anda. Makanya kalau Anda tentang keyakinan, Pak, di dalam Islam itu dijelaskan bahwa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Mereka tidak yakin. Mereka berselisih. Akhirnya membuat sebuah narasi-narasi yang memang kebingungan di dalam kitab Anda sendiri. Dan ini kita buktikan, Pak. Kita buktikan antara keyakinan Anda dengan nas tertulis di kitab Anda aja berantem, Pak. Doktrin Anda dengan Bible Anda itu berantem. Kata Bapak. Lah, memang saya yang barusan ngomong, Pak. Kata siapa lagi? Iya, makanya kalau kata orang Kristen, enggak ada yang salah. Mari kita buktikan. Ayo. Sebenarnya nggak nyampe mungkin dia di situ. Bapak akan masuk Kristen. Nggak nyampe dia. Bapak akan masuk Kristen. Bapak akan percaya Yesus. Gini aja Victor. Apakah kamu percaya bahwa penyaliban Yesus itu ada keterlibatan iblis? Oh, ada. Iya, ada. Berarti iblislah bapakmu. Loh. Dari mana bisa statement seperti itu? Dari mana? Nah, silakan Ustadz. Tadi kan udah jelas tadi. Jangan dulu silakan Ustadz. Berani ngomong harus berani jelasin, jangan serahkan ke orang lain. Ya kan? Jadi dasarnya kan tadi udah bilang, bapak dari pembunuh itu siapa? Jadi apa kata Yesus yang menginginkan pembunuhannya dia itu adalah iblislah bapaknya. Nah, kamu meyakinkan iblis ada keterlibatannya tidak di dalam penyaliban Yesus? Kan dibilang jangan kan. Menurut kamu aja, nggak usah kan. Menurut kamu ada tidak keterlibatan iblis di dalam penyaliban Yesus? Yudas dirasuki iblis? Ada tidak keterlibatan iblis? Iya, tadi saya bilang Yudas kan dirasuki iblis, artinya terlibat. Berarti iblislah bapakmu. Udah selesai di situ. Ya, makanya tadi gini, Pak. Ya, dasarnya dari mana gitu loh. Makanya tadi kan kita sudah bahas, Pak. Nah, mari kita lihat, sama-sama sudah tahu tertulis di kitab Anda, di antara murid Yesus itu akan ada yang berkhianat karena dia dirasuki oleh iblis. Itu dijelaskan di kitab Anda. Yudas yang dirasuki oleh iblis, dia membocorkan tentang Yesus, dia bersekongkol dengan imam-imam, kan gitu, Pak. Nah, yang Yudas yang dirasuki iblis ini, sehingga apa? Terjadilah Yesus ditangkap dan Yesus disalib menurut narasi kitab Anda. Sampai di situ masih benar kan, Pak? Iya. Yang menghendaki Yesus dibunuh dan disalib di situ siapa, Pak? Iblis.
Tadi saya udah jawab tadi. Iblis. Ya enggak, masalahnya Bapak itu enggak ketemu gitu loh. Bahkan di situ dikatakan Yesus pun Tadi memang saya udah hendak dibunuh, jawab. tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku gitu loh. Kata Yesus. Sehingga dia katakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Ya membunuh Yesus, dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Berarti dia melakukan kehendak bapaknya, yaitu iblis. Kan gitu. Ia adalah, nih dengerin Pak, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis itu dalam kitab Anda dinarasikan pembunuh manusia dari zaman semula, dan dia tidak pernah melakukan kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab itulah iblis disebut bapa dari segala pendusta. Jelas yang menghendaki penangkapan dan pembunuhan Yesus di sini adalah iblis. Sehingga iblis merasuki Yudas. Akhirnya Yesus ditangkap karena Yudas berkhianat karena dirasuki oleh iblis. Setelah Yudas sadar, Yudas menyesali perbuatannya. Ternyata itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa, karena tertulis di kitabnya bahwa menumpahkan darah manusia adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Ajaran Yesus agar masuk ke dalam surga, jangan membunuh. Yudas menyesal, akhirnya dia gantung diri. Dia kembalikan keping peraknya. Nah, tindakan Yudas aja udah disesali, Pak, pada habis peristiwa penyaliban itu. Ini kenapa Kristen abadi malah mengimani sepakat dengan pekerjaan iblis? Iblis, karena iblis adalah bapaknya. Selesai di situ. Push the next. Silakan yang lainnya. Ya, data kitabnya Pak Fik. Oke, setuju Pak Victor? Iblis adalah bapakmu? Kita bungkus ini. Tidak setuju lah. Tidak setuju lah, Pak. Kalau tidak setuju, kamu tidak menghendaki penyaliban Yesus, Pak Victor. Tidak ada penebusan dosa. Kita ini adalah anak-anak Bapa di surga, anak-anak Allah. Anak Bapa yang percaya lagi. kepada Yesus, ya kan? Bukan anak-anaknya iblis. Begitu. Yang menghendaki pembunuhan Yesus siapa, Pak? Jadi ini Nah, penyesatan Pak Victor setuju gak? yang saya bilang. Mari kita buktikan. Pak Victor setuju gak kalau Yesus disalib? Saya percaya itu Yesus disalib. Percaya, bukan setuju lagi. Lah, bukan setuju lagi. Percaya. Nah, tadi yang menghendaki Yesus disalib siapa, Pak? Yang menghadiri Yesus disalib. Iblis. Susah dijelasin. Gimana Pak? Susah ya Pak ya? Susah. Ya. Susah. Dengar, saya bacain satu ayat ya. Saya bacain. Dengar ke tidak? Saya kasih Dengar ke statement tidak? terakhir saya. Dengar ke tidak? Ya. Boleh? Silakan. Boleh saya kasih satu ayat? Satu apa ini ya? Boleh saya kasih buat penutup aja ya. Soalnya saya udah capek mulai bicara soal. Boleh. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya. Silakan Pak. Ya, ini kan kita oke. 1 Korintus 1 ayat 18. Boleh saya baca? Berapa? 1 Korintus 4:10. 1 Korintus 1 ayat 18. Oh, saya kira 1 Korintus 4:10. Silakan. Ya, boleh. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Oke, sampai di situ dulu saya bilang. Jadi memang kalau kita bicara salib, Bapak ini suatu kebodohan.
Nah, udah ngaku. Kok bisa? Ngaku dia. Iya. Tapi ingat, bagi mereka yang akan binasa. Dia ngaku. Kita penyaliban bagi Islam. Bagi Islam, penyaliban itu adalah kesesatan, Pak. Bukan kebodohan. Nah, sekarang bagi Anda, apakah penyaliban itu adalah satu kebodohan? Ini penutup Alkitab yang indah mengatakan. buat Pak Victor. Kebodohan Ini bagi Pak Alkitab. Itu kebodohan bagi Anda. Oke? Makanya ditertawakan. Ya. Penyaliban Sebab itu adalah pemberitaan- kebodohan bagi Dengar dulu. Kristen, gitu loh, Bang. Sebab pemberitaan Makanya Anda tentang bodoh-bodoh. Iya. Beleng-beleng. memang adalah kebodohan. Nah, Iya. itu untuk Kristen, Ya kan? itu kebodohan Bagi itu mereka- bagi Bapak. Bagi kami itu adalah Kebodohan bagi solusi. mereka yang akan binasa. Iya, berarti Anda karena Ya itu kan? adalah kebodohan. Bagi Dengar kami itu dulu. adalah kelucuan. Dengar dulu. Kan ada Beda. lanjutnya. Hmm. Tapi bagi kita yang diselamatkan, kita yang diselamatkan siapa? Ya. Kita. Siapa yang diselamatkan dengan cara Pemberitaan melanggar itu adalah perintah kekuatan Tuhan? Allah. Siapa yang diselamatkan dengan cara melanggar Ini perintah Tuhan? Alkitab. Saya sudah tidak mau bicara soal Siapa Ini yang Alkitab kemudian diselamatkan yang tertulis. dengan perbuatan yang membuat Tuhan itu marah? Siapa? Apa? Siapa? Ya kan itu kata Bapak Tuhan marah. Siapa yang Ini merasa kita diselamatkan? nggak mau- Sekarang gini, Bapak kan tepuk tangan tuh dengan pelanggaran terhadap penyaliban, pelanggaran terhadap perintah Tuhan membuat Anda tepuk tangan. Kan tadi sudah dijelaskan tuh. Perintahnya adalah jangan membunuh orang yang tidak bersalah, kan gitu. Sampai-sampai Yudas bertobat. Yudas bertobat dari pembunuhan. Nah, sekarang kapan Bapak mau bertobat? Yudas tidak bertobat, Pak. Siapa bilang Yudas bertobat? Nah, ini aja Bapak selalu salah dalam hal. Lalu apa? Ini. Jadi Yudas ini bertobat. menyesal dari apa? Dia menyesal tapi dia tidak bertobat, Pak. Lah, siapa bilang gimana bertobat? ceritanya? Aduh, Bapak yang bilang yang bertobat kan? parah ini, Dan parah. dari situ aja. Orang kalau menyesal pasti bertobat. Parah ini. Aduh. Tapi Parah dia ini, bertobat parah. itu, Hah. dia nggak bunuh diri, Pak. Loh, Dia nggak bunuh justru diri. karena dia menyesali itu, dia bertobat dari perbuatan pembunuhan terhadap Yesus. Oh, berarti Bapak membenarkan orang bunuh diri kalau begini. Oh, tidak. Iya kan? Tidak Orang bunuh diri membenarkan. berarti Nah, benar. sekarang Nah, kalau kenapa Yudas kalau bunuh Bapak diri bilang tidak saja, dia bertobat. sekarang begini, Yudas itu kalau dilihat dari kacamata doktrin kebodohan, Yudas tidak perlu bertobat. Kenapa? Karena Yudas itu pahlawan bagi Kristen. Gara-gara perbuatan dia, miliaran orang Kristen diselamatkan. Betul atau tidak? Tidak lah. Loh, Bapak aja bilang Yudas bertobat aja, bunuh diri bilang bertobat. Gimana saya mau bilang gimana Bapak betul? ceritanya? Bayangkan aja itu, dia rela kemudian bunuh diri demi untuk keselamatan kalian. Berarti dia itu adalah pahlawan. Yudas bunuh Yudas diri, itu Bapak bilang pahlawan. benar, dia bertobat. Loh, kalau Yudas tidak benar, berarti perbuatan Berarti yang nanti orang dilakukan Islam oleh nanti Yudas pada itu bunuh tidak diri benar. bilang- Kalau dikatakan Nanti perbuatan Yudas itu hati-hati tidak loh, benar, bahaya Bapak kenapa bilang Anda mengimani perbuatan tidak benar? Kenapa? Jangan bunuh diri itu bilang bertobat. Nah, Hati-hati, sekarang kalau nanti orang perbuatan bunuh Yudas diri itu bilang salah, bertobat. kenapa Anda mengimani Tidak pernah dia perbuatan bertobat. salah itu, Saudara Victor? Kenapa Anda mengimani perbuatan dosa itu sebagai sebuah kebenaran? Saya tidak pernah mengimani perbuatan dosa. Saya mengimani keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Tidak ada keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan. Anda dapat dari mana keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan? Maka dapatkan keselamatan. Itu ilmu dari mana? Kalau bukan dari ilmu setan. Lah, gimana sih saudara saya ini? Aduh, gimana? Bagaimana Anda bisa diselamatkan dengan cara melanggar perintah Tuhan? Yang setan itu siapa coba? Yang Masa setan itu bunuh yang diri? penyaliban penyaliban itu setan, Bos. Pertobatan bunuh diri orang dibilang bertobat. Ini salah loh. Sekarang Bunuh diri kalau orang- Yudas Nanti itu hati-hati menyesal,
Sekarang kalau Yudas itu menyesal, dia menyesal dari apa? Bunuh diri. Dengarkan saya, dia menyesal dari perbuatan apa? Menyesal tapi dia tidak bertobat. Iya, dia menyesal dari perbuatan apa? Dia menyesal karena dia sudah mengkhianati Yesus tentunya. Berarti pengkhianatan itu Makanya adalah dia perbuatan cuma menyesal, baik. tapi dia tidak. Berarti menyesal itu perbuatan baik atau bukan? Menyesal itu menyesal itu ya orang juga yang buat salah menyesal. Menyesal. Berarti juga ya, perbuatan sadar. Yudas itu salah. Bukan perbuatan, itu kesadaran di pikirannya dia, tapi dia belum bertobat. Perbuatan mengkhianati Yesus itu benar atau salah? Pengkhianatan. Salah lah. Ya salah. Kalau perbuatan mengkhianati Yesus itu adalah perbuatan yang salah, berarti penyaliban itu salah atau benar? Perbuatan salah atau perbuatan benar? Kan kita jelasin ini perbuatan Yesus di kayu salib ini adalah dasar keselamatan. Keselamatan orang Kristen. Jadi nggak bisa Bapak mau membalik putar-balikan isi jadi Alkitab kesimpulannya itu. begini, Saudara Bapak, Victor. kesimpulannya Bapak mau menyesatkan bukan. Saya mau meluruskan iman saudara. Saya mau mendudukkan iman saudara. Jadi kesimpulannya. Bukan meluruskan. Saya luruskan, Bang. Saya luruskan. Menyesatkan, Pak. Bukan menyesatkan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, baru Anda mengambil kesimpulan. Saya udah jelaskan kan. Iman dengarkan Kristen dulu. Dengarkan dulu. Saya jelaskan. Ya, saya sudah mendengarkan dari tadi kok. Jadi imannya orang Kristen itu adalah keselamatan yang dihasilkan dari perbuatan dosa. Betul? Betul dong. Gitu. Jadi Kristen mengimani pelanggaran terhadap perintah Tuhan, terhadap kekejian, terhadap hal yang kemudian dibenci oleh Tuhan, itu adalah keselamatan bagi Kristen. Jadi hal yang dibenci Tuhan, hal kekejian yang tidak disukai oleh Tuhan, yang dilanggar kemudian justru adalah keselamatan bagi Kristen. Itu kesimpulannya. Oke, nah, nanti terserah Anda berhadapan dengan Tuhan. Apakah Anda akan diselamatkan, betul-betul diselamatkan karena mengimani sesuatu yang dibenci, ataukah Anda justru dilemparkan ke neraka? Kan jelas begitu poinnya. Tuhan tidak pernah membenarkan pembunuhan. Tuhan tidak pernah membenarkan penyaliban terhadap Yesus. Apa buktinya? Orang-orang yang kemudian mengelilingi terjadinya penyaliban itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan setan, termasuk Yudas. Makanya dia menyesal. Oke? Nah, sekarang ketika misalnya nih Yudas membunuh, perbuatan pembunuhan Yudas terhadap Yesus itu adalah dosa. Ada sekelompok manusia datang menjadikan perbuatan maksiat itu sebagai hadiah buat mereka. Itu kan lucu. Ya kan? Yudas melakukan pembunuhan. Ada dua kelompok kemudian datang. Yang satu mengutuk pembunuhan itu, yaitu Islam. Yang Kristen mendukung pembunuhan itu. Karena tanpa pembunuhan itu tidak ada keselamatan. Maka yang bersedih di sini adalah Islam, yang tepuk tangan di sini adalah Kristen. Coba kita adu logika. Yudas membunuh Yesus di atas tiang salib. Islam datang, bersedih atas kejadian itu, nggak mau kalau Yesus itu dibunuh. Kristen datang, dia tepuk tangan, keselamatan, ore, kita diselamatkan dengan darah Yesus. Iblis senang, Kristen senang. Tuhan benci, Tuhan hatinya jijik dengan perbuatan itu. Islam juga benci perbuatan itu. Berarti Islam bersama dengan Tuhan, Kristen bersama dengan iblis. Gitu ya Pak ya. Jadi berterima kasihlah kepada iblis dan berterima kasihlah kepada Yudas. Karena berkat iblis dan Yudas, Kristen diselamatkan berdasarkan doktrin gereja dan juga dogma gereja. Demikian Pak, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira.
Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhannya. Nah, itu tadi. Jadi ketika kemudian ada dua kelompok datang, Islam dan Kristen, melihat kejadian penyaliban ini, Islam berseru, jangan kau bunuh, itu kejian menurut Tuhan, jangan kau bunuh, itu pelanggaran perintah Tuhan. Kristen datang, bunuh, sebab itu adalah jalan keselamatan. Bunuh, karena dengan darahnya Yesus kita diselamatkan. Bunuh, karena dengan matinya Yesus di atas tiang salib, hukum Taurat itu dibatalkan. Bunuh, karena itu kita butuh darahnya, kita butuh dagingnya. Makanlah darahku, makanlah dagingku. Silakan bunuh cepat. Itu Kristen. Kalau Islam tidak, jangan kau bunuh. Yesus itu orang benar. Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu adalah orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangan kau bunuh, jangan. Itu melanggar. Itu perintah Tuhan. Tuhan benci terhadap pembunuhan orang yang tidak benar, yang tidak salah. Jangan kau bunuh, jangan. Islam berjuang mati-matian ini. Jangan kau bunuh, apapun yang terjadi jangan. Itu melanggar perintah Tuhan. Itu akan membangkitkan kemurkaan Tuhan, karena itu adalah hal yang dibenci. Kristen datang, tidak, sama sekali tidak benar. Jangan kau dengarkan Islam itu. Bunuh segera, segera kau bunuh. Karena dengan makan darah Yesus, makan daging Yesus, minum darah Yesus, kita akan diselamatkan. Kita akan memperoleh kehidupan. Kita akan kekal setelah Yesus, karena Yesus datang untuk membunuh kematian. Dia yang akan membangkitkan kemudian kita. Bunuh aja, bunuh, karena dia akan masuk ke dalam alam maut untuk menginjili orang-orang dalam dunia kematian. Bunuh, cepat, bunuh. Habis itu dibunuh. Setelah bunuh, iblis dan Kristen pelukan. Selamat ya atas pekerjaan Anda, Yudas. Selamat, terima kasih, Anda kerja dengan baik, bro. Itu yang terjadi sebenarnya, logikanya. Jadi saatnya kita berpikir, mana yang Yesus katakan, iblis telah menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Islam tidak mau mengikuti keinginan iblis agar Yesus itu dibunuh. Islam gak mau. Yang mau mengikuti keinginan iblis agar Yesus dibunuh adalah Kristen. Bertobatlah bang. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup dari saya ya untuk sebentar ini. Semoga ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ini musik di mana ini, Om? Iya. Saya kira cukup dulu sementara ya. Besok lagi kita akan lanjut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan edukasi baik terhadap Islam maupun terhadap saudara kita Kristen, utamanya kepada diri saya sendiri. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf mewakili Laskar API dan juga Apologet Islam Indonesia. Saudara Victor, Anda adalah saudara saya, saudara kami yang baik. Berdiskusi dengan cara yang baik. Kita saling memaafkan satu sama lain karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Saya tutup mewakili yang lain. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah NKRI ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di channel Zulkifli Plus juga terima kasih banyak. Masya Allah. Assalam. Bang Palopo, jangan ada musik, Bang. Terpencet, sorry. Terpencet, sorry. Jangan ada musik. Ya Allah. Lah, Pak Victornya malah turun. Sadar dia kalau Allahu Akbar. Ya Allah. Pula doktrin sudah menguasai kepalanya gitu. Padahal gue belum dapat bagian, gimana dong? Telat bang. Tinggal makan-makannya aja lah. Tinggal makan.